Pemandangan buram dengan garis-garis cahaya merobek ruang di dunia terkutuk ini, aku telah menjalani hidup yang mengerikan. Jeon muncul dengan ekspresi panik dan putus asa. Apa yang bisa dilakukan orang lemah untuk memiliki kekayaan dan status mereka sendiri? Jurang seperti mulut monster yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Dan itulah mengapa aku perlahan-lahan sekarat karena aku terlalu lemah. Titik tumbukan berkilat seperti retakan nasib. Sekitar 100 tahun yang lalu, cahaya yang mengerikan dan menyilaukan turun ke bumi. Cahaya itu meledak hebat saat bersentuhan dengan bumi. Berkas cahaya itu mulai melahap semua kehidupan di planet ini. Cahaya putih merobek malam, planet biru kecil, dulunya buayan segala sesuatu. Perasaan kehidupan ditelan dalam sekejap. Segera, itu berubah menjadi gurun yang luas. Kota itu tenggelam dalam pemandangan kehancuran. Para penyintas yang sedikit itu tidak dapat melakukan apa-apa selain membangun benteng untuk diri mereka sendiri. Wajahnya adalah campuran emosi yang kompleks. Mengapa tidak menghapusnya sepenuhnya? Mengapa membiarkan serangga ini terus bertahan hidup? Deon segera didorong mundur oleh kekuatan tumbukan. Mulut preman itu melengkung mengejek. Oh astaga, aku hanya menyentuhmu ringan secara tidak sengaja. Dia mempertahankan sikap santai. Maaf, saya sungguh-sungguh meminta maaf. Boleh saya tahu nama Anda agar saya tahu bagaimana meminta maaf? Wajahnya adalah campuran emosi yang kompleks. Deon. Preman itu tertawa gembira. Hanya satu nama. Apakah itu berarti kamu hanya punya satu ayah? Mata Zeon menjadi gelap saat dia berbicara mengejek. Lihat wajah anak itu yang merajuk. Orang-orang yang naik bus ini ke tambang biasanya memiliki satu kesamaan. Preman itu mendekat dengan penuh semangat, menepuk pundaknya. Tenang, nak, karena kita berada di perahu yang sama, kita harus akur. Kan? Deon merenung sejenak, tidak ada dari mereka yang benar-benar penambang. Jadi, kejahatan apa yang membuatmu tertangkap? Matanya menunjukkan campuran emosi yang kompleks. Mereka adalah penjahat atau buronan yang dicari. Pasti salah satu dari keduanya. Tidak ada jalan keluar. Suara mengejek bergema, penyerangan, penipuan, atau pencurian, jika kamu ingin aku memberitahumu. Deon, secepat kilat, melancarkan pukulan balasan, preman itu terlempar ke belakang dengan menyakitkan. Dia mengepalkan tinjunya dengan panik. Kamu benar-benar salah. Bodoh, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Matanya dipenuhi niat membunuh yang intens. Saya bersalah atas pembunuhan. Dia merenung sejenak. Tepatnya, saya tidak membunuh siapapun, karena di Neo Soul, hanya orang kuat yang dianggap manusia. Wajahnya adalah campuran emosi yang kompleks. Ini bukan masalah besar. Apa salahnya menambahkan lebih banyak sampah ke tempat pembuangan sampah? Itu hanya tikus yang berani mencuri dari saya, jadi sudah ditangani. Sialan, aku tidak tahu itu tikus peliharaan orang lain. Adik Li Jiryong berkata mengejek. Apa kamu kenal kakakku Jiryong? Kamu sudah tamat, dasar bodoh. Ekspresinya berubah ketakutan. Jiryong. Niat membunuh segera menyelimuti ruangan. Jika orang kuat dianggap manusia, maka orang-orang yang bangkit adalah dewa di atas segalanya. Tulang punggung Zeon merinding karena panik. Tikus gotong seperti aku berani menyinggung dewa. Desas-desus tentang Jiryong memburuku menyebar kemana-mana. Jadi, aku segera naik bus ini menuju tambang. Dia tiba-tiba berhenti sejenak untuk berpikir. Hei, preman itu tetap tidak terpengaruh oleh pukulan kuat itu. Apakah kamu sudah selesai bicara? Zeon masih belum pulih sepenuhnya. Apa ini? Kenapa kepalaku sakit sekali? Jangan bilang. Dalam momen kepuasan diri itu, dia terlempar ke belakang. Wajah Zeon meringis kesakitan. Dia meregangkan persendiannya perlahan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku di sini karena alasan yang sama persis. Aku akan memperlakukanmu seperti adik laki-laki dan menyayangimu sedikit. Tetapi kamu berani melampaui batas toleransiku. Dia tampak kehilangan ketenangan karena marah. Sialan, neraka, apakah kamu mempermainkanku? Aku harus lari untuk melarikan diri dari orang yang bangkit. Apakah kalian mengerti? Apakah kamu tahu apa yang harus kulalui untuk merangkak sampai di sini? Sialan, mengapa di sini? Mengapa? Anak buahnya menimpali mengejek. Sepertinya kakak perlu memberimu pelajaran. Niat membunuh pada preman itu meledak. Semua orang di sini setuju. Kan? Deon bertanya dengan geram. Dia adalah orang yang bangkit. Bahkan di lubang neraka ini, aku bertemu dengan orang yang bangkit. Dia memutuskan dan dengan paksa menyerbu pengepungan. Mobil bergetar hebat akibat benturan. Suaranya semakin dalam mengancam. Sialan, apa ini? Sopir, kamu tahu cara mengemudi. Mau. Punggungnya sesaat rasa berat dengan ketidakberdayaan. Dia memegangi lukanya dan bertanya dengan geram. Apa yang digumamkan orang itu? Wajahnya berubah ketakutan. Dia berhenti sejenak lalu berkata ragu-ragu. Tidak seperti itu, aku sudah bilang bukan. Kita tidak akan pergi ke tambang. Matanya merah dan gila. Apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keringat membasahi wajahnya. Kita adalah jurang yang dalam seperti mulut monster yang menelan segala sesuatu di sekitarnya telah tertelan. Semua orang segera terhuyung-huyung karena kehilangan keseimbangan. Kalau dipikir-pikir, semuanya hanya terus berulang seperti sebelumnya.
Deon juga berjuang karena tubuhnya akan tenggelam. Dia telah tenggelam ke dalam jurang tak berdasar karena ketidakberdayaan. Baik di Neo Soul maupun ketika saya bertemu orang yang terbangun, bahkan dimakan oleh cacing pasir pun bukan masalah besar. Pada saat ini, Deon masih berjuang untuk hidupnya, karena di dunia sampah ini, dirampok oleh yang kuat adalah hal biasa. Matanya ditandai dengan pembuluh darah. Penglihatan Zeon berangsur-angsur menjadi kabur. Jadi kematianku di sini hanyalah karena aku terlalu lemah. Kegelapan seolah menyelimuti sekeliling, sebuah kesimpulan yang begitu biasa dan dapat diprediksi sehingga menjadi melelahkan. Tentu saja, saya selalu bermimpi akan skenario di mana saya sedikit lebih kuat untuk menghindari kematian yang tragis seperti itu. Tetapi sekarang kata-kata itu hanyalah ilusi yang tidak berarti. Tangan yang gigih terulur dari lautan pasir. Tanah masih bergoyang perlahan. Jarinya patah tetapi masih menunjukkan ketangguhan. Lubang pasir terus berputar seperti badai. Dia segera membuka matanya lebar-lebar karena takjub. Deon dengan kuat lolos dari kepungan lubang pasir. Dia mengepalkan pakaiannya saat air mata mengalir. Seluruh tubuh Zeon menahan rasa sakit yang merobek. Patung-patung yang hancur muncul di sekeliling. Matanya merah karena teror. Menara tinggi itu juga berangsur-angsur miring dan jatuh. Seluruh kota terendam badai pasir. Deon tiba-tiba berhenti, terpaku di tempat. Bangunan kokoh berangsur-angsur membusuk. Ekspresinya adalah campuran emosi yang kompleks. Titik benturan berkilat seperti retakan takdir. Matanya seolah mengandung seluruh galaksi. Seluruh tubuhnya tertutup kiang kuat, pasir meledak. Seberkas cahaya menembus, menciptakan lubang besar. Cairan kental menetes perlahan. Aku harus bertahan hidup. Wajah Zeon adalah campuran emosi yang kompleks di dunia debu dan pasir yang terkutuk ini. Dia berdiri tegak dengan sikap gigih. Aku bersumpah. Seberkas cahaya melintas di matanya. Dia berbalik ke arah monster dengan sikap panik. Aku akan bertahan hidup dengan segala cara. Wajah Zeon adalah campuran emosi yang kompleks. Aku bisa merasakan sakit ini dengan jelas. Dia sepertinya merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Setiap sel dalam dirinya menjerit, ini adalah kebangkitanku. Geon berdiri bangga di hadapan monster ganas itu. Ia dengan gila-gilaan memamerkan gigi tajamnya kepadanya. Deon tetap tenang, matanya tak tergoyahkan. Benar, bawa saja. Yongbeom tiba-tiba muncul, mendorongnya kembali. Sebagai kelinci percobaan, kau hanya menghalangi. Matanya melebar karena ngeri. Dia terdorong ke belakang oleh suatu kekuatan. Sesaat kemudian, Deon terhempas keras ke tanah. Dia berusaha bangkit dan berkata dengan tidak puas. Apa-apaan? Siapa orang itu? Kapan dia mendekat? Tulang punggungnya merinding ketakutan. Sialan! Hei! Bau darah langsung memenuhi udara. Terbuat dari apa dia sampai tidak bisa dijatuhkan? Dia berdiri bangga dan menyatakan dengan keras, takut ketinggian. Kalau begitu aku akan mengirimmu turun lagi. Yongbeo mengangkat kakinya ke arah pedang dan menurunkannya ke lantai 1. Monster raksasa itu dengan cepat roboh ke tanah. Ekspresinya langsung berubah saat menyaksikannya secara langsung. Apa ini? Jeon tenggelam dalam pikiran yang dalam. Apakah dia baru saja mengalahkan cacing pasir dalam sekejap? Dia menghela napas kekaguman yang lembut. Perasaan ini masih belum hilang. Jadi seperti inilah rasanya kebangkitan. Wajahnya menunjukkan campuran emosi yang kompleks. Aku belum pernah melihat orang yang bangkit seperti ini sebelumnya. Kata Giselle bersemangat. Jang Yongbeom, itu kapten kita. Dia berhenti dengan bingung. Apa? Dia tersenyum antusias. Lihat, itulah mengapa dia kapten. Apakah ini yang tercepat yang pernah dia kalahkan lawan? Deon segera waspada, kapan dia bergerak? Dia ngeri saat lengannya terasa seperti dimasukkan ke dalam gudang es. Dia jauh lebih kuat dari kelihatannya. Tunggu sebentar, lengannya sedingin es. Suara Yongbeom semakin dalam dengan otoritas. Cacing pasir tidak terlalu sulit dihadapi. Dan hei Giselle. Giselle menjawab dengan antusias. Baik, Tuan. Matanya menunjukkan campuran emosi yang kompleks. Yongbeo menghela napas pelan saat menyaksikan pertengkaran itu terungkap. Sejujurnya, sialan. Dia tersenyum antusias dengan sedikit minat di matanya. Giselle dengan tegas menariknya menjauh. Lalu dia langsung menjatuhkannya untuk menahannya. Giselle mengamati dengan penuh perhatian, penuh kegembiraan. Baiklah, mari kita lihat peringkat dan kemampuan pria ini. Mari kita periksa, bukankah kamu bersemangat? Dia tiba-tiba berhenti, matanya dipenuhi keraguan. Suara Giselle merendah berat. Kapten, pria ini tidak bangkit. Dia menahan dengan menggigil. Apa? Apa maksudmu? Itu tidak mungkin. Dia mempertahankan ketenangannya. Lihat, teriakan tidak senang Zeon terdengar. Kamu gila. Cepat, Giselle menyatakan dengan jelas. Dia tidak memiliki lencana peringkat sama sekali. Matanya meredup karena marah. Tidak ada lencana. Sungguh, aku jelas bangkit. Kan, kenapa aku tidak punya? Pengemudi segera meneriakkan peringatan tergesa-gesa.
Jangan hanya berdiri di sana melongo. Bergeraklah. Aku bilang matahari akan terbenam. Cepat. Matanya berkedip. Lalu dia berbicara dengan suara berat. Kapten, apa yang akan kita lakukan dengannya sekarang? Jika kita meninggalkannya, dia pasti akan mati. Deo mengerutkan kening karena ketidakpuasan. Kamu mematahkan lengannya dan sekarang mengganggunya. Wajah Yong Beom menunjukkan campuran emosi yang kompleks. Dia mengamati dengan penuh perhatian tanpa berkedip. Dia dengan santai melambaikan tangan dan menyatakan, masukkan dia ke dalam mobil. Bagaimanapun dia menuju tambang, Giselle menjadi bersemangat, mengerti. Tank itu dengan cepat bergerak melintasi gurun. Suaranya menjadi tegas sebagai peringatan. Mengapa kamu selalu menyerbu sendirian? Sudah kubilang, jangan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Jangan berpisah dari kelompok sendirian lagi, jangan berpura-pura tuli. Jeon terdiam di tengah argumen sengit. Berapa jauh lagi ke tambang? Jangan bertele-tele. Bagaimana jika matahari terbenam? Ini mobil yang bagus. Dia tiba-tiba berhenti saat pasir bergeser. Selalu seperti ini. Deon mempertahankan sikap acuh tak acuhnya. Dia dengan tegas duduk dan mengkonfirmasi gerakan sesuai keinginannya. Aku pasti telah membangkitkan sesuatu. Mata Zeon menunjukkan sedikit keraguan dengan tatapan gelisah. Tapi mengapa mereka tidak melihat lencana peringkatku? Memikirkannya, warnanya agak aneh. Oranye, tidak, bukan itu. Dia mengamati lencana di lengannya dengan saksama. Warnanya sama dengan pasir. Wajahnya menunjukkan campuran emosi yang kompleks. Cahaya lencana mencerminkan kualitas bawaan orang yang bangkit. Giselle tertawa terbahak-bahak dengan sikap bersemangat. Sistem sihir akan memancarkan cahaya biru. Ekspresi Yong Beom berubah dengan kewaspadaan. Sistem tempur akan memancarkan cahaya merah. Tangannya perlahan menyentuh permukaan pasir. Meskipun ada kasus langka dengan kualitas bawaan yang berbeda. Mata Zeon fokus pada mengendalikan tindakannya. Tetapi aku belum pernah mendengar kekuatan untuk mengendalikan pasir sebelumnya. Ekspresinya menunjukkan sedikit kelegaan dan kepuasan. Sistem menampilkan peringkat rendah, F. Tetapi aku bisa merasakan bahwa kekuatan ini memiliki potensi tak terbatas, seperti gurun itu sendiri. Bibir Zeon melengkung dengan gembira. Dia tetap fokus pada kemampuan kontrolnya. Aku akan menunggu sampai aku benar-benar menguasainya. Sampai hari itu, aku akan menyembunyikannya dan bertahan. Ekspresinya berubah dengan tatapan liar. Seluruh gurun ini, seluruh dunia ini akan menjadi panggungku. Transisi saat matahari terbenam. Dia mengamati dengan cermat, jadi ini tambangnya. Bahkan ada pos pemeriksaan, terlihat cukup normal. Suara pemandu rendah dan mengancam. Hei, kamu di sana, ikuti aku. Deon berbicara tak berdaya. Kamu belum mengikatku. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan membungkammu sendiri. Dia segera merendahkan suaranya memohon. Baiklah, baiklah, aku mengerti. Matanya sangat waspada. Ada yang tidak beres. Dia mempertahankan ketenangannya. Karena dia satu-satunya yang selamat, jangan terlalu memikirkannya. Itu mungkin hanya keberuntungan. Wajah Yong Beom menunjukkan campuran emosi yang kompleks. Tidak, tidak, itu bukan keberuntungan. Dia mengerutkan kening lalu ragu-ragu berbicara. Apa-apaan ini? Sebuah lubang misterius tiba-tiba muncul. Lubang itu adalah... Yong Beom berjalan perlahan dengan ekspresi ragu. Seharusnya aku menanyakan namanya. Aku punya firasat akan bertemu dengannya lagi suatu hari nanti. Di jalanan yang ramai, orang-orang datang dan pergi, tertawa saat mereka berjalan. Kedai-kedai di sini juga ramai dengan pelanggan yang datang dan pergi. Zeon melihat sekeliling dengan sikap acuh tak acuh. Dia pikir tambang itu hanya memiliki terowongan, tetapi tampaknya memiliki segalanya. Kelihatannya orang-orang benar-benar tinggal di sini. Pemandu itu dengan marah meraih senjatanya dan melepaskan ikatan Zeon. Diam, tutup mulutmu dan tunggu di sini sampai pengawas datang. Melihat sikap marah itu, Zeon tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Apakah kamu akan pergi begitu saja? Pemandu itu berteriak, menunjuk langsung padanya. Apakah kamu ingin aku menembakkan peluru ke kepalamu sebelum aku pergi? Zeon berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Tidak, maksudku, bagaimana jika aku melakukan sesuatu di sini? Dia berbalik dengan marah dan pergi. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Apa yang bisa dicapai oleh sampah sepertimu? Mata Zeon bergerak ke kiri dan ke kanan, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Idiot sekali. Aku lapar, jadi aku akan berjalan-jalan. Apakah ada tempat makan di sekitar sini? Lalu dia mendekati seorang lelaki tua di dekatnya. Permisi, bisakah saya bertanya sesuatu? Begitu dia selesai berbicara, matanya melebar karena takjub. Di dinding ada iklan dengan moto, biarkan tenaga kerja kita menerangi Neo Soul. Melihat dia menatap lekat-lekat ke arahnya, orang lain tiba-tiba berbicara. Bagaimana menurutmu? Moto kehidupan yang luar biasa, bukan? Tangan kasar dan kapalan orang lain itu mengepal. Itu sangat benar sampai lucu. Tepat sekali. Bukankah sumber energi Neo Soul adalah kristal mana? Deon duduk, menopang dagunya di tangannya, berpikir keras. Apa maksudmu? Jika bukan mana, lalu sumber energi lain apa yang ada?
Orang lain menunjuk langsung padanya. Itu kamu. Orang lain, Klexi, tertawa licik, tikus-tikus sepertimu. Kalian hanya mengikuti perintah. Dan ketika kami membutuhkan lebih banyak, kami tinggal menambahkannya. Bukankah itu sumber energi yang sempurna? Zeon terus memakan tusuk sate daging panggangnya dengan santai. Bergumam, kamu banyak bicara untuk seseorang yang baru saja kutemui. Teman-temanmu mungkin semuanya sudah di bawah tanah sekarang. Lelaki tua itu tertawa dan menjawab dengan tenang. Di usiaku, segalanya menarik bagiku. Lalu Klexi menopang dagunya di tangannya, mengamati Zeon dengan serius. Jadi, seperti apa rasanya di dalam cacing pasir? Apakah rasanya seperti berada di rahim ibumu? Deon membeku, matanya melebar karena terkejut, rumor itu menyebar begitu cepat. Klexi mengangguk ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Anak bodoh ini, aku bisa bilang sebentar lagi kamu akan menjadi kotoran cacing pasir. Ini bukan tempat berlindung untukmu melarikan diri. Deon, masih mengunyah, mendongak dengan bingung, tempat berlindung. Aku datang ke sini untuk mencari uang. Lelaki tua itu tiba-tiba berhenti tertawa dan menunjuk ke belakangnya. Omong kosong, biarkan aku menunjukkan sesuatu yang menarik padamu. Lihat ke sana. Di kejauhan ada rak-rak yang ditumpuk dengan peti tua, compang-camping, membusuk. Melihat ini, Deo memandang lelaki tua itu dengan curiga. Apakah kamu pikun? Kamu menyebut sampah ini menarik. Apa tumpukan itu? Klexi menopang dagunya di tangannya dan tersenyum bangga. Ini adalah barang-barang yang telah kukumpulkan sedikit demi sedikit. Tatapan lelaki tua itu tanpa sadar berkelebat ke arah Zeon dengan makna tersembunyi. Nasib akhir mereka yang datang ke sini, dan juga masa depanmu. Klexi mengingat sejenak lalu menceritakan dengan tenang. Semua orang yang pertama kali datang ke sini enggan masuk tambang. Kamu tahu itu, kan? Tambang kristal mana adalah tempat seperti itu. Karena takut mati jika mereka masuk ke dalam, mereka menjual semua yang mereka bisa untuk bertahan hidup, bahkan menjual diri mereka sendiri dengan murah. Tetapi mereka hanya menunda yang tak terhindarkan. Tidak ada masalah yang terpecahkan, dan apa yang sedikit mereka miliki perlahan-lahan menghilang. Pada akhirnya, semua orang mengalami nasib yang sama. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa akan lebih tertahankan jika ditelan oleh tambang. Lelaki tua itu berhenti sejenak dan menceritakan dengan ekspresi sedih. Mereka bilang ketika orang mati, mereka meninggalkan reputasi mereka, tetapi ketika sampah mati, mereka hanya meninggalkan tubuh mereka. Zeon tiba-tiba mengerutkan kening, tampak tertarik. Melihat ini, Klexi mendesak. Aku penasaran ingin melihat apa yang akan kamu tinggalkan. Zeon melompat dan bertanya dengan tegas. Lupakan saja, berapa harganya? Lelaki tua itu tertawa gembira dan menyebutkan harga, 10 sol. Zeon membanting meja karena terkejut. Matanya melebar karena kaget. Kamu gila, apakah daging ini terbuat dari emas? Klexi tersenyum secara filosofis dan menjelaskan. Semuanya di sini berharga, bahkan tusuk sate yang baru saja kamu buang bernilai 9 sol. Mendengar ini, bibirnya melengkung menjadi seringai sarkastik. Daging murahan apa yang kamu gunakan untuk mengenakan harga setinggi itu? Maaf, saya tidak punya uang sebanyak itu. Orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba berdiri, senjata di tangan. Deon berdiri di sana, masih mengejek. Kamu mungkin melihat aku baru di sini dan ingin merampokku. Bukan, kamu sudah gila, 10 sol. Semua orang dari juru masak hingga warga biasa memiliki peralatan mereka siap di tangan. Jeon berdiri di sana, tertawa dan mengejek. Maaf, tapi aku pasti tidak akan membayar, selesaikan sendiri. Tepat pada saat itu, dia memperhatikan kerumunan di belakangnya. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Deon mengumpulkan semua keberaniannya dan menoleh untuk melihat. Melihat pemandangan itu, dia berdiri membeku di tempat. Klexi, melihat ini, tertawa mengejek. Tidakkah kamu melihat? Mengapa menurutmu orang tua seperti saya bisa berbisnis dengan tenang di sini di tambang ini? Tepat di belakangnya ada jurang yang gelap, tetapi mata yang tajam dan dingin serta bilah yang runcing terlihat jelas. Klexi tertawa dan mengambil inisiatif untuk bertanya. Jadi, apa rencanamu sekarang? Karena terpojok dalam situasi seperti itu, Deon membanting meja karena marah. Dia berargumen dengan keras. Tenanglah, Pak Tua, dari mana saya harus mendapatkan uang itu? Mengenakan biaya 10 sol untuk daging ini keterlaluan. Mari kita pelan-pelan, kita bisa bernegosiasi. Namun, Klexi menyeringai dan menjawab dengan lembut. Kekurangan uang tunai. Jangan khawatir, saya tidak masuk akal. Kita bisa berdagang dengan sesuatu yang lain. Begitu dia selesai berbicara, dia memperhatikan batu di saku Deon. Benar, kristal mana di sakumu seharusnya sudah cukup. Mata Zeon berkelebat. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Bahkan itu telah menyebar sebagai rumor. Klexi tersenyum dan memerintahkan. Serahkan dengan cepat, aku akan membelinya dengan harga yang sangat pantas. Deon mempertahankan sikap yang tegas dan mantap. Jangan main-main. Tahukah kamu apa yang harus kulakukan untuk melindunginya? Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan besar meraih kepalanya, menahannya. Senior, apakah tidak ada jalan lain? Atau bisakah saya mendapatkan penundaan? Kita bisa. Dengan itu, pria itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan kepalanya dengan keras ke atas meja.
Pria itu dengan keras memandang Kleci untuk meminta pendapatnya. Bos, berapa lama Anda akan mendengarkan ocehannya? Kubur saja anak ini hidup-hidup, orang seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, tangan pria itu tiba-tiba melayang di udara, masih mengoceh tentang senapan penyemprot pasir. Setelah sadar kembali, pria itu merasakan pedang menyentuh lengannya yang berotot. Sebagian lengannya terlepas, menyebabkan orang-orang di sekitarnya terkejut sesaat. Bekas pedang itu dibuat oleh Zeon yang murka sendiri. Matanya kini bersinar terang, dipenuhi dengan kejengkelan. Namun, itu hanyalah mimpi. Suara ejekan dari kerumunan di sekitarnya masih bergema di telinganya. Hei, hei. Pria itu mencengkeram kepalanya erat-erat dan mendorongnya ke depan. Lihat sini, dia bahkan mengerutkan kening dan bertanya, kamu baik-baik saja, kamu melamun cukup lama. Bermimpi, Deon dengan getir menyadari itu semua hanyalah ilusi, sialan. Deon, yang tampaknya marah, melemparkan batu itu ke arah Kleci. Melihat orang tua itu mengambilnya, dia mengertakkan gigi dalam kemarahan. Ini adalah batu ajaib yang sangat ingin dia simpan. Kleci mengambil batu itu dan memeriksanya dengan ekspresi kontemplatif. Ukuran ini. Pria tua itu berpikir sejenak lalu menyebutkan harga. Melihat harganya, mungkin sekitar 100 sol. Mendengar harga itu, dia membanting meja dengan marah. Kau bercanda. Seharusnya harganya minimal 300 sol. Dan kau bilang 100. Kleci dengan tenang menjawab. Ia menjawab, semuanya langka di sini. Seandainya aku tahu, aku pasti sudah menjualnya sebagai pupuk cacing pasir. Deon membanting meja dengan keras karena marah. Tangannya gemetar. Pembuluh darah menonjol. Bajingan ini. Jika aku mau, aku bisa dengan mudah menjatuhkan orang tua ini. Tapi belum waktunya. Belum. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum licik. Berikan aku lebih banyak kembalian, Pak Tua. Orang-orang di sekitarnya mendengus dengan jijik. Kleci, seolah keinginannya terkabul. Mengangguk. Baiklah, baiklah. Simpan baik-baik. Tempat ini penuh dengan pencopet dan perampok. Saya bahkan melihat salah satunya tepat di depan saya. Dia menunjuk tangannya ke belakangnya, ketumpukan peti tua yang compang-camping. Anggap ini transaksi pertamamu. Aku akan memberimu barang tambahan sebagai kembalian. Ambil saja salah satu dari sana. Melihat sekeliling pada tumpukan barang, dia menyatakan dengan pasti, aku akan memberimu apapun yang kamu ambil. Zeon mulai menggeledah tumpukan barang rongsokan. Sungguh, aku pikir akan ada sesuatu yang menarik, tapi ini semua sampah. Tidak ada yang layak untuk dipilih. Kleci diam-diam mengamati gerakannya. Anak ini benar-benar menarik. Sikap lebih baik mati daripada merugi. Sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang begitu penuh kehidupan. Deon sedang mencari ketika dia berhenti. Tidak ada yang lebih baik. Yang ini. Orang tua itu mendekat untuk melihat dan menjelaskan. Itu, kafilah pedagang meninggalkannya. Kamu mungkin tidak akan menemukan yang lebih baik dari ini. Deon mengambilnya, melihat sekeliling, dan memutuskan, aku akan mengambil ini. Kleci mendengar ini dan berkata dengan mengejek. Kamu hanya tertarik pada hal-hal aneh yang tidak berguna. Deon mengangguk, sengaja mengabaikannya. Ya, saya tahu. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Omong-omong, siapa namamu, Pak Tua? Orang tua itu berlari mengejarnya dan menjawab dengan keras. Kleci. Zeon berbalik dan tersenyum tipis. Pak Tua Kleci, sebaiknya kita tidak pernah bertemu lagi. Orang tua itu tertawa kecil dan berbalik untuk pergi. Siapa tahu, nak. Sementara itu, jam pasir terus berlomba melawan waktu. Deon melihat pasir halus di dalamnya dengan ekspresi penasaran. Sekitar 10 menit tersisa. Di ruang rekreasi para penambang, Deon duduk di lantai dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Baiklah, mari kita mulai. Tarik napas. Dia duduk dan bernapas dengan serius. Seolah membantu menenangkan pikirannya. Hembuskan napas, tarik napas. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya perlahan. Hembuskan napas. Dia menggunakan semua kekuatan yang baru saja diserapnya untuk memindahkan jam pasir di dekatnya. Wajah serius Zeon tiba-tiba terpantul di jam pasir. Begitu dia melihat ini, dia dengan marah memasukkannya ke dalam sakunya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan kebangkitanku. Setelah tenang, dia merenung, berpikir bahwa dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia memikirkan jam pasir, merenungkannya, tetapi merasakan sesuatu yang sangat aneh, seolah-olah itu disiapkan untuknya. Terasa akrab, seolah memanggilnya, tetapi juga begitu baru. Perasaan apa ini? Nah, seorang pria bernama Park Man-ho mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Kau orang baru yang baru tiba hari ini, kan? Dia menunjuk langsung padaku dan berteriak. Hei, kau anjing, kenapa kau belum merangkak ke tambang biji? Aku Park Man-ho, apa kau akan membuatku datang ke sini dan menyeretmu dengan leher? Aku mengerutkan kening dan menjawab dengan jujur. Aku bukan anjing, aku Deon. Kau sama sekali tidak memberitahuku kemana harus pergi. Begitu aku selesai berbicara, Maho melancarkan pukulan surgawi yang membuatku terbang. Maho mengepalkan tinjunya erat-erat.
Kau. Dia menerjang ke depan dan meraung. Tutup mulutmu yang bau itu. Maho terus memukul dan mengumpat. Apa? Kau berani membantahku? Apa kau pikir aku baik? Jeon mencoba melindungi dirinya dan menahan kutukannya. Kau sampah yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa bangun. Dan kau berani begitu sombong. Kau bajingan. Sampah sepertimu seharusnya diam saja dan menerima pukulanmu. Setelah beberapa saat, Maho berhenti memukul dan memerintahkan dengan keras. Baiklah, cepatlah ikut aku. Jeon perlahan duduk, memegangi tubuhnya yang sakit, dan memperhatikan punggung Manho yang mundur. Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan berani berbicara. Sungguh kepribadian yang tercela. Park Maho, aku akan mengingat nama ini. Kau adalah orang yang pasti akan kubunuh. Sementara itu, di pintu masuk sektor tambang 3. Para penambang melihatnya muncul dan dengan sopan berkata, Halo, Tuan Park. Maho melirik sekilas dan memerintahkan, cepat berikan peralatan orang ini. Baik. Penambang membantunya berpakaian. Maho berjalan di depan dan mulai menjelaskan peraturan. Biaya sewa peralatan dan makanan akan dipotong langsung dari upahmu. Gali batu ajaib dan bawa kembali ke sini. Kau mengerti? Jawab aku cepat. Mendengar ini, aku sedikit terkejut. Hanya itu, berapa upahnya? Zeon menggaruk kepalanya, menatapnya dengan kosong. Aku perlu semuanya jelas dulu. Begitu dia selesai berbicara, Maho mengambil beliung di dekatnya dan memukul kepalaku langsung di helm. Dia meneriakkan kutukan tanpa henti. Kau menuntut upah tanpa memegang beliung pun. Biaya helm juga akan dipotong. Ingat baik-baik, kau bajingan. Deon menundukkan kepalanya, mengutuk dengan marah dalam hatinya. Sialan. Selanjutnya, Maho memerintahkan dengan mengancam, lemparkan orang ini ke dalam lubang tambang 972. Penambang melihat ini dan mencoba campur tangan, tetapi lubang tambang 972 masih. Melihatnya membelaku, Maho berteriak mengancam, atau kau mau masuk ke sana menggantikannya? Kau mau pergi? Jawab aku cepat. Kau? Penambang terdiam, tidak berani berargumen. Ayo. Penambang membimbingku dengan lembut dan mengingatkan. Jangan pernah bermimpi merangkak keluar sebelum menggali batu ajaib. Aku akan benar-benar membunuhmu. Deon dengan keras kepala mengabaikannya. Terserah. Maho, yang berdiri di belakang, tiba-tiba menjawab dengan mengancam. Aku masih bisa mendengarmu. Nak. Beberapa saat kemudian, penambang membawaku jauh ke dalam tambang yang gelap. Pada hari ketika Park Maho kehilangan semua uangnya berjudi, aku muncul. Saat berjalan, aku berhenti dengan takjub. Ada kasino di sini juga. Penambang mengangguk dan menambahkan. Tentu saja, dari prostitusi, minum, hingga narkoba, tidak ada bedanya dengan Neo Soul. Aku mendongak dan bertanya-tanya. Dengan beberapa idiot seperti Park Maho, bisnis di sini mungkin tidak berjalan terlalu baik. Ya, ini membuat penambang tertawa tanpa sadar. Mulutmu cukup tajam. Zeon berdiri di sana, bertanya-tanya dengan santai. Apakah aku benar-benar harus menambang? Kulitku sangat halus, mudah memar, tanganku gemetar saat aku mencengkeram pagar besi di sampingku. Kau mungkin akan baik-baik saja. Penambang tiba-tiba menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikiran. Tidak ada seorang pun yang pernah terluka di sana. Tidak satu orang pun. Deon dengan tenang melihat ke depan. Kita sudah sampai. Begitu aku masuk, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jadi ini lubang tambang 972. Jeon, membawa beliung di bahunya, berjalan masuk dengan tenang. Aku hanya perlu menggali batu ajaib. Kan, aku akan segera kembali. Kau tidak akan kembali. Penambang dengan tenang memberitahuku beberapa hal. Lebih dari selusin orang telah hilang di sana. Aku pribadi mengenal 4 di antaranya. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati, atau mengapa. Dia meninggalkanku di sana sendirian dan diam-diam kembali naik. Aku sangat menyesal, dan terima kasih. Matanya melebar dan dia menatap ke kejauhan seperti orang yang tidak punya jiwa. Setelah setuju untuk memasuki tempat yang tidak berani didatangi siapapun. Zhao menyadari dengan kaget dan berdiri di sana, memanggil dari kedalaman, tunggu. Jadi itu berarti mereka semua mati. Kau mau kemana? Apa kau meninggalkanku di sini sendirian? Hei! Melihat tidak ada respons, aku berdiri di sana dengan ekspresi kecewa. Kau benar-benar pergi. Sungguh. Aku mengambil peralatanku dan mulai menggali. Bajingan ini, hanya karena dia sedang tidak enak hati, mereka melemparku ke sudut ini. Saat menggali, peralatanku tiba-tiba terbang dan mengenai wajahku. Semoga kalian semua membusuk dan mati. Melihat beliung itu tiba-tiba bergerak, aku bergegas mengejarnya. Kembali ke sini, cepat. Baik karena kecelakaan atau rencana, aku tersesat ke tempat gelap lainnya. Apa ini? Jeon berdiri di ruang luas itu, mengamati dalam diam. Aku terlalu marah tadi untuk menyadarinya. Tapi ada mana di mana-mana hari ini? Apakah karena mereka orang biasa sehingga orang-orang itu tidak bisa merasakannya? Aku melepas helmku dan menutupi hidung serta mulutku dengan tangan. Semakin dalam aku pergi, semakin padat mana menjadi. Jika aku orang normal, aku pasti sudah kelebihan mana sekarang. Dari mana semua mana ini berasal? Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di depanku. Begitu aku mendekat,
Aku melompat kegirangan. Ketemu, ini beliungku. Deon melangkah maju dengan bersemangat, tetapi tanah tiba-tiba runtuh tanpa penjelasan. Meskipun gagangnya patah, setidaknya aku mendapatkannya kembali. Tiba-tiba, lubang hitam muncul tepat di bawah. Deon belum menyadarinya dan masih tersenyum. Sepertinya aku masih beruntung. Begitu dia selesai berbicara, matanya melebar saat dia melihat ke bawah ke dalam lubang. Kekuatan tak terlihat menarikku ke bawah, membuatku berjuang untuk melarikan diri. Tunggu, apa ini? Jangan bilang ini portal. Anak itu sudah bisa dianggap mati. Segera, dia menghilang, hanya menyisakan helm dan beliung tergeletak di tanah. Tiba-tiba cahaya dari lampu sorot menyinari kaki yang patah menjadi dua itu. Sebuah pemandangan yang jauh tiba-tiba kembali, Deon berdiri sendirian di tengah hujan dengan sebuah mainan di tangan. Orang tuanya meninggalkannya, jadi apa yang bisa dia harapkan? Dia hanya berharap dia tidak mati tepat di depan rumahku. Kehidupan seperti apa yang pernah kuinginkan. Karena lapar di tengah hujan deras, Deon pergi mencuri makanan dan dikejar serta dipukuli. Kau mau mati? Berani-beraninya kau mencuri makanan kami. Aku hanya tidak ingin lapar. Kemudian seiring bertambahnya usia, dia bahkan mencuri batu permata, menyebabkan karyawan dan semua orang mengejarnya. Tangkap anak nakal itu dengan cepat. Aku juga pernah punya mimpiku sendiri. Di sekelilingnya terdengar kutukan yang memekakan telinga. Tahukah kau siapa yang baru saja kau bunuh? Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Hidupmu yang menyedihkan berakhir di sini. Kau anjing. Apakah aku membeku ketakutan atau lari? Aku tidak perlu. Tahu bagaimana rasanya. Yang penting bernafas. Bahkan jika itu berarti mematahkan kakinya, aku harus mendapatkan kehidupan di mana aku tidak perlu takut mati setiap hari. Hari itu Deon harus menahan caci maki dan hinaan setiap hari. Seret bajingan itu ke Jiryeong. Kira-kira begitulah. Hanya kehidupan normal. Setelah beberapa saat mengoceh, dia diseret ke tempat yang aneh dan sepi. Dia perlahan terbangun. Tangannya cepat ke kepalanya. Kepalaku sakit sekali. Apa-apaan ini? Kenapa di sini panas sekali? Penasaran? Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tanah di bawahnya. Hanya untuk menyadari dengan ngeri bahwa itu adalah abu. Deon berhenti. Keringat mengucur deras seperti sungai. Dia tanpa sadar mendongak dan menyadari. Semuanya sudah berakhir. Benar, jika aku jatuh melalui gerbang. Melihat lautan api di sekelilingnya, ketakutan muncul di hatinya. Ini di dalam Dungeon. Dia hanya melihat sesuatu jatuh tepat di depannya. Dengan ekspresi enggan, dia mengerucutkan bibirnya dan menggenggam erat batu di tangannya. Lalu Deon mengayunkan tangannya dan melempar batu itu, berteriak marah, terlalu panas, sial. Selanjutnya, keringat mengucur seperti sungai. Dia meniup telapak tangannya dengan lembut. Sial, jadi ini bukan mimpi. Sebuah Dungeon yang bahkan Neo Soul harus mengerahkan semua sumber dayanya untuk menghadapinya. Zeon melihat tanda-tanda di telapak tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini pasti abu vulkanik. Kan, rasanya seperti pasir dipanggang dalam api. Jika aku tidak segera keluar, paru-paruku juga akan matang. Selanjutnya, dia berlutut dan merobek celananya. Lalu menggunakannya sebagai masker dan mengikatnya. Baiklah, jika ada pintu masuk ke Dungeon, pasti ada jalan keluar. Lokasi yang paling mungkin adalah puncak tertinggi di Dungeon ini. Dekat puncak itu, dia melihat gunung berapi yang meletus di depannya dan berkeringat. Berpikir, aku akan mati kepanasan dan tumpukan abu ini jika aku diam saja. Sekarang adalah waktu terbaik ketika tidak ada binatang iblis yang terlihat. Aku akan mengambil jalur terpendek dengan kecepatan tercepat, pikir Zeon dan segera lari. Dia hanya melihat tatapan tekad. Benar, aku Deon, orang yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Lalu dia cepat melompat dari bawah ke tebing dan menghela napas lega. Nyaris saja. Tetapi ketika dia melihat tanah di bawahnya retak, dia mengutuk dengan marah. Sial. Basah kuyup oleh keringat. Dia mengulurkan tangan dengan putus asa. Tolong, tolong. Beberapa batu jatuh ke dalam lava cair, sementara yang lain lebih beruntung dan berhasil berpegangan pada tebing di dekatnya. Dia menopang dirinya dengan tangannya dan berteriak. Lava sialan ini tidak menakutiku sama sekali. Deon, dengan kekuatan leluhurnya, berhasil lolos dari kematian. Napasnya yang terengah-engah bergema tanpa henti. Selanjutnya, dia mengepalkan tinjunya dalam kemarahan. Lalu mengerutkan kening dan berteriak. Park Maho, kau bajingan, jika aku keluar dari sini, kau akan mati. Setelah meneriakkan amarahnya, dia kembali tenang. Semakin marah dia, semakin panas jadinya. Sial. Zeon mengepalkan tinjunya dengan tekad. Muncul pemikiran dalam benaknya. Aku harus bertahan dari ini dengan segala cara. Aku akan berjuang dengan segenap kekuatanku. Aku harus kembali. 4 kali lagi. Sepertinya kali ini dia membawa tekad yang besar untuk bertahan. Dia melihat medan di depannya dan bergumam. Hanya 4 lompatan lagi dan aku akan sampai. Jangan berhenti. Lakukan saja. Jangan terlalu banyak berpikir. Hidupku di sudut seperti ini, aku tidak akan pernah menyerah. Tidak pernah berakhir di sini. Deon, dengan segenap keberaniannya, melompat maju.
Tetapi yang menunggunya sekarang adalah rahang raksasa makhluk yang muncul dari lava panas. Jeon seperti santapan yang tak tertahankan, ditelan bulat-bulat oleh makhluk itu. Setelah berhasil merebut santapan lezat itu, ia dengan cepat terjun ke dalam lava. Di depannya ada gelembung api yang mendidih kuat karena suhu tinggi. Bayangan buaya raksasa yang bergerak di permukaan aliran lava muncul. Pada saat yang sama, aliran energi yang lembut bergerak dari tubuh monster itu. Deon, berkeringat deras, menggantung dirinya dengan satu tangan menunjuk ke bawah. Ini gila, bagaimana bisa sepanas ini? Bahkan abu vulkanik pun meleleh. Selanjutnya, kau berkata pada dirimu sendiri, aku sudah menebaknya secara samar. Jadi ternyata aku bisa mengendalikan gunung berapi juga, itulah yang menyelamatkan hidupku. Tapi, hanya untuk merasakan sakitnya jatuh keras ke tubuh buaya raksasa itu. Kau berbaring di atas kulitnya yang kasar dan berlapis baja dan berpikir dengan lelah. Bukankah ini terlalu panas? Penjara bawah tanah ini, lingkungannya lebih beracun daripada binatang iblis. Hidungku terasa seperti dipanggang oleh panas dan tumpukan barang ini. Aku tidak bisa bernapas lagi. Kesadaranku memudar. Jeon terbaring telungkup di tanah, menggumamkan suara rendah. Apakah aku sekarat? Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya. Selanjutnya, dia berjuang mengangkat tubuhnya dan berdiri. Kurang dari 1 menit setelah menyatakan dia akan bertahan. Dia bahkan belum punya pacar. Mati seperti ini sungguh tidak bisa diterima. Kakimu menghentak keras ke tanah. Zeon mengeksekusi skill itu dengan satu tangan sambil menyipitkan mata secara sugestif. Yang mulia Raja Neraka, maafkan aku, tapi tolong ambil tas kulit buaya sebagai penggantiku. Hanya untuk mendengar teriakan kesakitan buaya raksasa itu. Kau menatap dan berteriak marah. Tiba-tiba suara rendah bergema, kau punya kemampuan yang cukup menarik. Zeon terkejut dan melihat sekeliling. Apakah suara itu Raja Neraka? Pemilik suara itu berseru dengan gembira. Kau bisa mengendalikan pasir. Itu keren sekali. Tapi segera berteriak, benda sialan itu. Hanya untuk melihat bayangan seseorang melesat lurus dari udara menuju buaya raksasa itu. Seorang pria tua dengan senyum di bibirnya muncul. Pada saat ini kau berbicara, pria tua itu sedang jatuh. Deorden, dengan ekspresi bersemangat, sedang meluncur turun seperti anak panah. Deorden mencengkeram gagang pedangnya erat-erat. Dia melompat turun dengan ekspresi geli yang kuat. Deon menatap pemandangan ini, berpikir dalam hati, ini dia. Hanya untuk melihat Deorden, seperti anak panah, menusuk langsung ke kepala buaya raksasa itu, mengirimkan batu dan tanah beterbangan di sekelilingnya. Kau juga terlempar oleh tekanan ini. Sebuah gangguan besar, seperti ledakan yang mengguncang bumi, baru saja terjadi. Beberapa batu kecil terlempar ke aliran lava panas. Kau bersembunyi di balik batu, berusaha agar tidak terlempar. Teriakan melengking bergema di seluruh ruangan. Zeon, dengan wajah bingung, menutupi salah satu telinganya. Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak bisa mendengar apapun lagi. Mengapa ada gelombang kejut yang begitu menakutkan? Mungkinkah gendang telingaku robek? Siapa pria tua itu sebenarnya? Tiba-tiba kau tampak menyadari sesuatu dan mendongak. Tunggu, itu pria tua dari tadi. Tapi pertama-tama, kemana perginya monster itu? Di depanmu adalah sikap dingin Deorden saat dia berdiri di depan buaya raksasa itu. Zeon gemetar melihat pemandangan ini dan berkata pada dirinya sendiri, dia terlalu superior, benar-benar di luar kemampuanku. Ini bukan hanya level orang kuat yang terbangun. Dia benar-benar makhluk di level yang sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, bayangan kaki melangkah maju muncul. Segera tanah di bawahnya hancur. Suaranya bergema pada saat yang sama. Apa itu? Sementara Zeon masih menatap, Deorden bertanya dengan suara rendah. Aku menanyakan namamu. Lalu dia mengingatkanmu untuk menjawab dalam 3 detik. Selanjutnya Deorden mulai menghitung mundur. 3, 2. Langkah kaki itu terus mendekat. 1. Deon masih duduk di sana, menatap lawannya. Dia muncul di depanmu dan mengumumkan, waktu habis. Selanjutnya Deorden meraih ke belakang dan mencengkeram gagang senjatanya. Jika kau tidak mau bicara, kau akan terkejut sekarang. Berpikir dalam hati, aku mendengarnya. Pupil matanya bersinar merah saat dia merendahkan suaranya. Mati. Jeon, menyadari situasinya, dengan cepat berteriak, tunggu, tahan, berhenti. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi tolong selamatkan hidupku. Deorden mendengar ini dan menyadari dengan terkejut, jadi kau tidak bisu. Selanjutnya dia mengulangi, aku hanya menanyakan namamu. Kau segera menjawab, namaku Deon. Deorden mendengar ini dan berbalik mengejek. Deon, nama yang konyol. Deon mengerutkan kening, lalu mengerutkan dahinya dan cemberut. Konyol, aku tidak tahu betapa hebatnya nama pria tua ini sehingga dia mengkritik nama orang lain. Tiba-tiba dia membanting pedangnya ke tanah, menciptakan suara yang bergema di seluruh ruangan. Zeon begitu ketakutan sampai dia menutup matanya erat-erat, sementara Deorden dengan tenang berkata, Deorden. Namaku Deorden. Kau masih terkejut dan mengerutkan kening.
bertanya, menurutmu apa yang kau lakukan? Dia bertanya balik dengan tenang. Apa maksudnya? Deon berteriak marah. Kau selalu memanggilku bodoh. Kenapa kau suka mengancamku seperti ini? Aku sangat berterima kasih kau telah menyelamatkan nyawaku. Tapi apa salahku? Deorden bahkan tidak mendengarkan sampai akhir dan langsung memotongnya. Hei kau bodoh. Sejauh yang ku bisa lihat, kau telah jatuh ke dalam perangkap. Deon, meskipun tidak puas, masih penasaran melihat tindakannya. Dia benar-benar mengabaikanku. Apa itu? Deorden tidak menyembunyikannya dan menjelaskan kepadanya. Itu adalah fenomena yang terjadi ketika mana di penjara bawah tanah kelebihan beban. Penjara bawah tanah akan menciptakan pintu masuk lain untuk melindungi dirinya sendiri dan mengeluarkan kelebihan mana melalui celah itu. Pada saat yang sama ia juga akan menarik makhluk hidup ke dalamnya. Itulah yang disebut perangkap. Lalu dia dengan senang hati mengacungkan jempol. Orang biasa tidak akan pernah melihatnya seumur hidup. Keberuntunganmu segelap jelaga. Anak itu mengerutkan kening dan mengumpat dalam hati ketika dia dihina secara terbuka. Sialan kau Park Maho kau bajingan. Pada saat yang sama Deorden berbicara, hei kau bodoh. Ketika mendengarnya, dia berbalik dengan marah dan berkata, ku bilang jangan panggil aku bodoh lagi. Dia tidak memperhatikan dan meletakkan tangannya di kepala Zeon dan memutarnya ke samping. Biar kutunjukkan kenapa kau bodoh. Deon berseru dengan bingung. Apa? Dan dia menyeringai dan menyarankan. Sekarang fokuskan manamu ke matamu dan berkonsentrasilah. Kau bertanya dengan sedikit curiga. Apa yang akan kau lakukan? Deorden tidak menjelaskan tetapi menyuruhnya mengikuti. Diam dan lakukan apa yang kukatakan. Tingkatkan kemurnian manamu. Bayangkan kau melihat dengan mana alih-alih matamu dan rasakan aliran mana itu. Hanya untuk melihat pemandangan yang sama sekali berbeda muncul di pupil matamu. Kau. Begitu dia melihat itu, keringat bercucuran tanpa henti. Apa-apaan itu? Deorden di belakangnya berkata dengan tegas. Sepertinya kau akhirnya bisa melihatnya. Itu adalah monster dengan kemampuan menghilang. Mangsa yang tidak menaruh curiga akan dilahapnya tanpa mengerti kenapa mereka mati. Sama seperti kau. Wajah Zeon pucat. Dia berkata pada dirinya sendiri. Sesuatu seperti itu ada di sebelahku, tapi aku tidak merasakan kehadiran atau bahaya apapun. Jika orang tua ini tidak membantuku tadi, aku pasti sudah mati tanpa mengerti apa yang terjadi. Setelah diselamatkan 2 kali, kau masih melirik enggan. Zeon menatap Deorden dan bertanya-tanya dengan penasaran pada dirinya sendiri. Sekuat apa pria ini? Selanjutnya kau bertanya dengan hati-hati, siapa sebenarnya kau? Ketika mendengar itu, dia berbalik dan mengumpat, apa kau benar-benar bodoh? Ku bilang aku Deorden. Kau anak nakal. Zeon berkeringat dan berteriak dengan mata terbelalak. Bukan itu. Siapa kau sampai memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, dan di mana tempat terkutuk ini? Deorden menjawab santai. Di penjara bawah tanah. Dan sekarang ini adalah tempat berburuku. Kau berseru kaget. Tempat berburu. Deorden mengangguk. Ya, itu tempat berburu. Kau ingin tahu siapa aku? Lalu dia memiringkan kepalanya ke belakang secara provokatif. Lalu gunakan matamu untuk melihat sendiri. Tiba-tiba ruang di sekitar mereka berdua bergetar hebat. Gunung berapi itu terasa seperti akan meletus. Zeon mengangkat tangannya untuk menutupi telinganya dan mengatupkan giginya. Apa ini? Selanjutnya, dengan ekspresi bingung, kau mendongak. Apa yang dilakukan orang itu? Ketika Deon melihat pemandangan di atas kepalanya, dia mengerutkan kening dan berteriak. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat yang sama, suara Deorden memanggil. Hei kau bodoh. Dia memiliki ekspresi paling bersemangat di wajahnya. Tersenyum. Jika kau masih memiliki nilai, temukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Begitu dia melihat Deorden menyebabkan tumpukan batu lava jatuh padanya, dia berteriak, kau orang tua gila. Lalu mengatupkan giginya dan bertanya, kenapa bajingan ini berlari begitu cepat? Pada saat yang sama sesuatu terbang dan menyenggol lengannya. Itu tidak berhenti tetapi terus berlari melewati tumitnya. Zeon, memegangi lengannya yang terluka, mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Sialan, monster-monster ini, mereka begitu cepat. Aku tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa keras aku berlari. Kenapa mereka selalu menggigit sisi kiriku? Selanjutnya, kau menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menunjuk jari telunjuk ke depan dan menyerang. Tetapi lawan Zeon bukanlah lawan yang mudah dan segera melakukan serangan balik. Setelah menerima serangan combo itu, kau segera menutupi wajahmu dengan tanganmu. Wajah Zeon berlumuran keringat. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sialan, bahkan dengan mata pasir atau mata dewa, aku tidak bisa mengimbanginya. Sialan, apa yang harus kulakukan sekarang? Jika ini terus berlanjut, aku tamat. Orang tua itu menyelamatkanku 2 kali. Jika aku mati di sini sekarang, aku akan menjadi orang bodoh sungguhan. Tiba-tiba terdengar suara. Hei, apa kau tidak akan menjawab? Kau bertanya pada diri sendiri dengan bingung. Apa? Deorden menunjuk wajahnya dan menggeram. Kau anak nakal. Kau bertanya dengan bingung. Apa yang dia bicarakan? Deorden bertanya dengan tidak sabar. Apa kau bisu?
Deon berpikir pada dirinya sendiri bahwa telinganya rusak dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Dan kemudian kau dengan tegas menegaskan pada dirimu sendiri bahwa kau harus menemukan cara untuk melihat musuh yang tidak bisa diikuti oleh mata telanjang. Jeon memegang kepalanya dan mendesak dirinya sendiri. Berpikir, kau harus memikirkan sesuatu, dasar bodoh. Pada saat ini sebuah pikiran muncul, mengejutkannya, biar kutunjukkan tepatnya kenapa kau begitu bodoh. Fokuskan manamu ke matamu dan berkonsentrasilah. Tingkatkan kemurnian manamu. Jangan lihat dengan matamu lagi. Lihat saja seolah-olah kau melihat dengan manamu. Deon bergumam, pupil matanya bersinar seperti kuning ember, rasakan mananya. Tiba-tiba, di depan matamu, penampakan makhluk bermata merah muncul, menyerbu ke arahmu. Deon, tidak hanya tidak takut, tetapi juga dengan tegas merobeknya. Saat ini, ia mengangkat alisnya dan mengingatkan dirinya sendiri, merasakan sihir yang berasal dari binatang-binatang mitos itu, melihat dengan pikirannya, bukan dengan matanya. Ketika mana mereka mendekat, serang balik pada jarak terpendek. Lalu ia menoleh ke belakang, dan sebuah pikiran muncul bersamaan di benaknya. Pria tua itu, mungkinkah? Ia telah menghitung sejauh ini sebelumnya. Deon secara bersamaan menggunakan kemampuannya dan bertanya dengan keras, siapa sebenarnya dirimu, Tuan Tua? Deorden menebas monster itu dan berseru dengan semangat. Ini menyenangkan, sangat mengasyikkan. Sudah lama aku tidak merasakan darahku mendidih seperti ini. Hanya untuk melihat aliran lava yang membakar meletus dari segala sisi, dan raungan raksasa bergema di seluruh ruang secara bersamaan. Ia tampaknya tidak berniat berhenti, tetapi dengan tatapan tajam dan senyuman. Lebih banyak, beri aku lebih banyak. Dan kemudian Deorden menyerang dengan kuat, membelah buaya raksasa menjadi dua. Serang aku, kalian semua. Pada serangan Deorden, binatang mitos itu jatuh tepat di depannya. Deorden dengan angkuh membalikan punggungnya dan berjalan pergi. Sayang sekali. Akhirnya, ia mengayunkan pedangnya dan mengakhiri hidupnya. Lalu Deorden diam-diam berjalan pergi. Sayang sekali, aku baru saja mulai pemanasan. Mengapa akhir-akhir ini begitu sedikit monster di Dungeon? Aku ingat masa laluku. Jeon terengah-engah. Matanya melebar karena takjub. Ini menakutkan. Aku mulai merasa kasihan pada monster-monster itu. Ia hanya bisa berdiri di sana tercengang. Ia mengurus semua monster raksasa itu. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Tetapi tampaknya tidak ada monster lagi. Bukan. Tak terduga. Getaran instan memadamkan senyumnya yang mulai merekah. Sialan. Gelombang besar kekuatan dilepaskan ke udara. Gempa bumi mengguncang tanah, membuat Zeon tidak bisa berdiri tegak. Ia pingsan karena mual, memuntahkan semua dari dalam perutnya. Zeon menyeka mulutnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, suara aneh apa itu? Apalagi itu? Wajah Doden dingin dan tegas. Itu adalah raungan bos terakhir. Ia berseru kaget. Bosnya? Ia menjelaskan dengan suara dalam. Setiap Dungeon memiliki bos, sumber dari seluruh area, yang terkuat di Dungeon. Deorden mengamati apa yang secara bertahap muncul dalam kegelapan, dan itulah mengapa aku di sini juga. Mata Zeon melebar, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Bos terakhir, apa benda itu? Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Akhirnya ia menunjukkan wajahnya. Di depan mata Deorden, seekor binatang raksasa terbang keluar dari gelombang kekuatan. Seekor naga merah tua. Senyum Zeon benar-benar lenyap. Matanya terpaku padanya. Seekor naga merah tua, bukankah itu naga? Sebaliknya, ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sayangnya bukan. Tetapi setidaknya peringkat B. Suaranya semakin terbata-bata. Setidaknya peringkat B, itu berarti. Bentuk yang masif dan ganas yang muncul di depan mereka adalah wilayahnya. Dengar ini, Deorden menepuk kepalanya memuji. Dasar nakau ternyata tahu tentang wilayah. Suara Zeon semakin dalam. Wajahnya menjadi serius. Aku hanya pernah mendengarnya. Monster dari peringkat B ke atas juga memiliki karakteristik mereka sendiri seperti manusia. Matanya tidak lepas dari naga merah tua itu. Sama seperti individu yang terbangun dibagi berdasarkan peringkat. Jika mereka memiliki wilayah merah, mereka adalah tipe tempur. Deon masih berbicara ketika ia mulai bertindak. Dan yang memiliki wilayah biru, seperti yang itu, adalah naga merah tua itu membentangkan sayapnya dan melepaskan semburan sihir es ke arah mereka. Ia panik ketakutan. Sihir es. Sialan. Itu terlalu kuat. Tak terduga, Deorden dengan cepat menggunakan pedangnya, mengayunkannya dua kali membentuk silang, merobeknya berkeping-keping. Rahang Zeon ternganga saat ia menyaksikan pecahan es yang hancur berjatuhan seperti hujan. Waktu seolah berhenti di depan matanya. Itu tidak masuk akal. Semua pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki. Pertempuran sengit berlanjut, dan di hadapan orang tua ini, semuanya menjadi tidak berarti. Deorden melanjutkan dengan serangan lain di sepanjang tulang punggung naga merah tua itu.
Segera ia mengangkat cakar tajamnya, bersiap untuk menyerang. Tetapi naga merah tua itu dihalangi olehnya. Lebih mengejutkan lagi, trik memancing harimau menjauh dari gunungnya telah membuat Deorden terperangkap cakarnya. Drake membuka rahangnya yang besar, berniat menggunakan jurus terakhirnya. Dalam situasi ini, dia tersenyum senang. Deorden hanya butuh satu tangan untuk menyentuhnya untuk mengeksekusi mana. Ini memang senyuman pejuang yang menang. Sakit bukan, Drake? Dia menggenggam cerayon dengan kedua tangan. Jangan khawatir, rasa sakit itu, aku akan membantumu mengakhirinya. Lalu mengayun dan menjatuhkan Crimson Drake, karena hari ini adalah hari peringatanmu. Melihat situasinya tidak baik, segera melarikan diri. Sialan, hari ini hari peringatanku. Di belakangmu, aliran mana tak terdefinisikan terbang kacau. Orang-orang gila ini tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mari kita tenang dan bicara. Tanpa pilihan lain, Deon menyalurkan mana ke kedua tangannya untuk menciptakan perisai. Dia berjuang untuk bertahan dan melawan. Di bawah kekuatan yang luar biasa itu, kaki Zeon semakin tenggelam ke tanah. Serius, pergi bertarung di tempat yang jauh. Guncangan sisa saja sudah cukup untuk membunuh orang. Dia berjuang untuk keluar dari kesulitan ini. Sebaliknya, Deorden, terbang di udara, sangat bersemangat, sangat senang, sangat gembira. Dia duduk di kepala Crimson Drake, mengendalikannya dengan santai. Rasanya seperti kita di taman hiburan, bukan, Crimson Drake? Lalu, Deorden mengayunkan pedangnya dan menusuk kepalanya, menyebabkan Crimson Drake jatuh. Mana yang tersisa dari serangan itu, dia bergerak cepat ke arahnya. Kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga dia terpaku selama beberapa detik. Saat akan mendekat, dia kembali sadar. Sialan. Tapi sepertinya sudah terlambat. Dia terlempar jauh. Deon berguling di tanah seperti bola. Lalu dia terlempar dari tanah dan terbang keluar dari area tengah. Deon melihat ke belakang dengan mata penuh keputusasaan dan penyesalan. Pupil matanya kabur sejenak. Pertempuran sengit masih berkecamuk di depan. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan udang seperti dia. Deorden dengan marah mengangkat kepalan tangannya. Hanya itu saja, Drake. Hanya dengan satu pukulan, dia membuat kepalanya membungkuk ke tanah. Sebagai bos Dungeon, kamu harus membungkuk seperti itu sepanjang hari. Kamu mempermalukan gelar bos terakhir. Crimson Drake dengan marah mengumpulkan mana dari mulutnya. Deorden menjadi lebih bersemangat. Jadi bos Dungeon juga bisa menggunakan jurus seperti ini. Kekuatan besar dilepaskan dari paruh Drake. Itu merobek angin dan langsung menuju ke arahnya. Mulut Crimson Drake berasap, wajahnya tampak seolah beban berat telah terangkat. Tapi suara Deorden bergema dari suatu tempat, membuatnya kaget, mencariku. Untuk menangkapmu, aku harus mengembara di gurun selama setahun penuh. Sebuah pedang melesat dari suatu tempat dan tertanam kuat ke tubuh Crimson Drake. Itu membuka mulutnya dengan kesakitan dan meratap. Dia berdiri tegak, menggenggam pedang erat-erat, tujuannya adalah menggunakan hatimu untuk menempa pedang cerayon ini. Matanya berbinar, suaranya menjadi dingin. Sekarang, mati. Cerayon perlahan tenggelam lebih dalam ke jantung Crimson Drake. Aliran mana merah perlahan dilepaskan. Bersamanya, itu menyelimuti cerayon. Mana itu sepenuhnya terserap ke dalam cerayon, membuatnya bersinar. Tatapan Deorden tidak lepas dari proses peningkatannya. Setelah menyerap semua mana, cerayon tampaknya telah mengenakan wujud baru yang lebih kuat. Dia kemudian memegangnya di tangannya dan mengaguminya. Deorden tersenyum senang. Kamu semakin kuat lagi, cerayon. Tiba-tiba, suara Zeon datang dari suatu tempat dan menarik perhatiannya. Kamu bicara dengan pedang. Apa kamu benar-benar gila? Untungnya, dia masih bisa merangkak. Tapi untuk menjatuhkan Drake itu, kau lelaki tua yang sangat kuat, balas Deorden santai. Dasar bodoh, kau masih hidup. Dia sudah tenang saat ini. Ya, aku hampir mati, tapi... Dia teringat saat dia dilempar dari tebing. Pikirannya kosong, tidak mampu bereaksi. Beberapa detik kemudian, dia menampar wajahnya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Deon mengangkat tinjunya untuk menggunakan mana. Dia jatuh ke dalam penyangga pasir yang baru saja dia buat. Jeon berhasil lolos dari maut, dan tidak bisa menahan diri untuk menjadi narsis. Sial, aku selamat lagi. Aku tidak buruk-buruk amat, sungguh. Kembali ke masa kini, dia duduk dan berbicara. Aku dipukuli habis-habisan oleh kejutan dari lelaki tua gila ini. Jadi refleksku semakin baik, begitulah caraku bertahan hidup. Deorden menyeringai dan tertawa pada seorang idiot. Yah, itu cukup bagus. Lalu dia mengangkatnya seperti anak anjing. Sudah selesai. Penjara bawah tanah ini akan runtuh. Kita harus segera pergi dari sini. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan saat dia bertanya. Kenapa kau menangkapku? Senyum Deorden tidak menenangkan orang melainkan menimbulkan perasaan gelisah yang tak terlukiskan pada penonton. Memang begitu,
Dia dengan kuat melemparkan Zeon ke dalam pusaran. Selamat tinggal, dasar idiot. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengutuk. Hei, kau lelaki tua gila, kau bajingan, kau bahkan lebih buruk dari Park Maho. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di dimensi lain. Ternyata pusaran itu adalah penghalang energi, dan dia terbang keluar darinya, berguling ke pasir. Jeon tersedak pasir. Di mana tempat ini? Pada saat itu, Deorden dengan tenang melangkah keluar. Apa yang aneh? Kita keluar dari penjara bawah tanah. Retakan yang terbentuk saat penjara bawah tanah runtuh adalah jalan keluar. Suaranya lemah dan bergetar. Lalu kenapa kita tidak jalan keluar saja? Tetapi dia mengabaikannya dan berkata dengan suara pelan. Dengarkan baik-baik, idiot. Sosoknya yang besar dan mengesankan berdiri di depannya. Aku membutuhkan energimu dalam memanipulasi pasir. Tetapi dengan kelemahanmu saat ini, kau tidak bisa membantuku sama sekali. Jadi, aku akan memberimu pilihan. Deorden menunjuk ke satu arah. Jika kau pergi ke arah ini, kau akan mencapai Neo Soul. Apakah kau ingin kembali ke sana dan melanjutkan hidup lamamu? Lalu dia menunjuk ke dirinya sendiri. Atau kau akan mengikutiku dan menjadi idiot yang sedikit lebih baik? Jeon dengan naif. Pikirannya masih belum jernih. Bertanya, apa yang tiba-tiba kau bicarakan? Berapa lama aku harus mengikutimu? Deorden menjadi lebih muram. Aku tidak tahu. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan beberapa dekade, kita akan tahu saat waktunya tiba. Dia terkejut oleh kata-katanya. Jadi, pilihlah sekarang. Deorden tanpa henti mendorong semangat juang di dalam dirinya untuk kembali ke rumah ke kehidupan yang akrab dan mudah, atau memulai pertaruhan dengan tingkat kematian 99. Suaranya tegas dan mantap, membuatnya merenung. Pilih. Deon tertawa angkuh. Sebuah pilihan, kau bercanda. Dia menunjuk ke depan dengan menantang. Hei, lelaki tua, apa kau sudah gila? Seolah mendengar lelucon, dia mencibir. Kau ingin aku meninggalkan rumahku, tempat tidurku yang hangat, dan tempat teduhku, untuk mengembara di gurun yang membakar ini bersamamu. Tetapi dia dihadapi dengan tekad kuat Deorden. Ya, itulah yang aku maksud. Dia menghela napas acuh tak acuh. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Deon diam-diam berjalan melewatinya. Aku akan mengikutimu. Dia merendahkan suaranya. Aku tentu membenci siapapun yang ingin aku balas dendam. Tetapi aku masih terlalu lemah untuk membalas dendam sekarang. Lalu dia tersenyum dan melihat kembali. Dan itu termasuk kau, lelaki tua. Berdiri di depan sosok Deorden yang besar, dia berbicara panjang lebar. Kau lebih kuat dari siapapun yang pernah kutemui dalam hidupku. Dan aku merasa aku tidak akan pernah bertemu orang yang lebih kuat darimu. Dia juga tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Itulah mengapa aku berani menegaskan bahwa kau akan segera mati. Jeon mengepalkan tangannya dengan semangat yang membuncah. Aku menegaskan bahwa jika aku mengikutimu, aku akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Tetapi Deorden mencibir dengan hina. Kepercayaan dirimu itu suatu hari nanti akan membuatmu menyesal. Lalu dia berbalik dengan tegas. Ayo, ikuti aku, kau bodoh. Jalannya panjang. Deon berlari mengejarnya. Sudah kubilang jangan panggil aku bodoh. Sinar matahari menyaring melalui lapisan awan tipis, bersinar di gurun yang keras. Deon, yang tertutup keringat dan kotoran, menggerutu, bisakah kita melambat sedikit? Dia mengulurkan tangannya, mencoba mencari jalan keluar. Lelaki tua, kita sudah berjalan selama 6 jam, mari kita istirahat sejenak. Satu-satunya tanggapan adalah punggung dingin Deorden dan keheningan. Dia memegangi kepalanya dan berteriak sekuat tenaga. Sangat suram, kenapa kau tidak bicara sepatah kata pun? Apa kau remaja yang tidak dewasa? Kenapa suasana hatimu berubah begitu cepat? Pada saat itu, matanya kehilangan fokus, menjadi kusam, dan dia tidak punya tenaga untuk berbicara. Panas sekali, 40 derajat, tidak, mungkin 50 derajat. Kakinya terasa seberat 1000 pon. Berjuang keras melewati pasir. Bukit pasir sialan ini membuatku mustahil berjalan. Pada tingkat ini, aku akan mati karena sengatan panas atau dehidrasi. Zeon mulai roboh. Apa yang sebenarnya harus kulakukan sekarang? Deorden memecah keheningan. Benar-benar tidak ada orang yang lebih bodoh darimu di dunia ini. Kau memiliki kekuatan di tanganmu, dan kau bahkan tidak tahu cara menggunakannya satu. Dia mendongak dan bertanya, apa maksudmu? Dia menjelaskan sambil berjalan. Memiliki kemampuan mengendalikan pasir tetapi masih kesulitan berjalan di atasnya sungguh menyedihkan. Jeon menggerutu lagi. Mudah bagimu untuk mengatakan, aku baru saja terbangun beberapa hari yang lalu. Dia menatapnya dari samping. Lalu kenapa? Zeon terus mengoceh, membuat Deorden menggeretakkan giginya karena kesal. Aku hanya peringkat F. Aku bukan orang yang terbangun tingkat tinggi sepertimu. Dia berbalik dan meludah ke wajahnya. Berhentilah mengatakan hal-hal bodoh itu. Apa gunanya jika Anda peringkat F atau peringkat S? Zeon tercengang oleh teguran Deorden. Menurutmu semua orang terlahir peringkat S? Jika ada orang seperti itu, mereka hanya akan beruntung diberkati oleh surga. Wajahnya terlihat galak. Lalu kenapa? Hanya karena kamu tidak disukai.
Apakah kamu akan hidup sepanjang hidupmu menyerah? Dibandingkan dengan orang lain, kamu sudah terlalu banyak diberkati. Dia berdiri di sana tercengang. Diberkati. Deorden melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Jadi lebih sedikit mengeluh dan gunakan otakmu untuk melihat cara menggunakan kemampuanmu. Untuk apa anggota tubuhmu jika kepalamu kosong? Lalu dia meletakkan tangannya di bahu Deon. Itulah kemampuanmu. Deorden mendekat dan menasihati dengan tegas. Tentu saja kamu harus memahaminya dengan baik. Bagaimana cara menembus pikiran bingung itu untuk tumbuh dewasa, atau cara menggunakannya, kamu harus mencari tahu sendiri. John sangat tersentuh sampai meneteskan air mata. Tuan tua. Tiba-tiba tangannya meremas bahunya erat-erat. Mengerti, dasar idiot. Jika kamu tidak bisa mencari tahu sendiri, anggap saja dirimu mati. Deon meraung kesakitan dan memohon. Aku tahu, lepaskan cengkeramanmu. Lalu dia mulai berlatih dengan serius. Pasir di bawah kakinya mulai berputar. Itu, dengan kekuatannya, membentuk bola yang menyelimuti Deon. Dia melihat sekeliling dan menilai, jangkauan pasir yang bisa dia kendalikan sekitar 5 meter, agak terbatas, tetapi dia mungkin bisa melakukannya. Jeon melangkah berat, terus maju. Pasir tenggelam hingga pergelangan kakinya seperti ini. Jika dia bisa menyelesaikan ini, itu akan menghemat lebih banyak usaha. Dia memutuskan untuk mencoba metode lain. Bagaimana jika dia memadatkan pasir sampai benar-benar keras? Dia berhasil berlarian di atas pasir. Bagus, sekarang kakinya tidak tenggelam lagi. Dia bisa berjalan dengan nyaman. Tetapi setelah 3 langkah, dia harus berhenti dan berpikir. Tetapi itu mengkonsumsi mana yang sangat besar. Itu tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Jeon mengangkat kakinya dan beralih ke rencana lain. Bagaimana jika dia mencoba memfokuskan mana pada kedua kakinya? Dengan cara ini, berjalan jauh lebih mudah. Dia berguling-guling di sekitar Deorden. Jika saya menyesuaikan ini sedikit, tetapi ini bukan menggunakan kemampuan. Jadi selanjutnya akan menjadi, dia hanya menyeringai dan menunggu. Deorden kesal dengan antusiasmenya, terus bereksperimen tanpa menyerah. Itu benar-benar hak istimewa masa muda. Dia terus berpikir, peringkatnya masih F, tetapi dalam hal kekuatan dan kontrol mana, dia pasti termasuk yang teratas. Sementara Deorden tenggelam dalam pikirannya, jika itu anak itu, pasti akan begitu. Dia tiba-tiba berteriak gembira, aku berhasil. Dia berlari dan berkata dengan penuh kemenangan, Tuan tua, lihat baik-baik. Aku hanya menggunakan mana untuk mengontrol bagian pasir yang menyentuh kakiku. Sekarang aku bisa berjalan seringan bulu. Tidak hanya itu, dia juga menjulurkan jari tengahnya mengejek. Orang tua sepertimu mungkin tidak bisa melakukan ini. Sekarang aku bisa berjalan sangat nyaman. Apa yang akan kamu lakukan, orang tua? Tiba-tiba, dia menerima pukulan penuh kasih sayang dari Deorden. Kata-katanya sedikit kesal. Ini terlalu merepotkan. Jangan sia-siakan energimu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kamu akan mati. Melihat bahwa dia akan pingsan, Deorden mendesak, tidak ada waktu. Cepatlah, dasar idiot, bernapaslah dengan cepat. Kelopak matanya berkedip terbuka. Di depannya adalah hamparan hitam. Di mana ini? Deorden di sebelahnya sedang melahap sepotong daging lezat. Kamu sudah bangun. Dasar bodoh. Aku sangat sibuk dan masih harus membuang waktu untukmu. Dia bahkan berhasil mengumpulkan beberapa komentar sarkastik. Ini bukan seperti kita sedang berlibur. Kamu tertutup luka dan cedera. Jeon melihat benda jelek yang tergeletak di depannya. Daging kering. Deorden bersandar untuk beristirahat. Makan dan dengarkan aku. Ini adalah cerita dari masa mudaku. Dia mengunyah dan berkata dengan suara rendah. Saat itu, bahkan jika kamu lemah atau tidak kompeten, kamu tidak akan tidak mampu bertahan hidup. Melindungi yang lemah bahkan dianggap terhormat. Bisakah kamu percaya? Jeon berbaring diam, mendengarkan cerita Deorden. Tetapi seperti yang kamu lihat, dunia sekarang berbeda. Bagimu, dunia seperti ini normal. Tetapi aku tidak akan pernah bisa terbiasa. Dia tidak lupa menambahkan beberapa kata kasar. Jika kamu ingin mati, berbaring saja di sana dengan nyaman. Jika tidak, seret dirimu dengan kakimu sendiri, dasar idiot. Deon segera duduk. Baiklah, aku tahu, aku akan bangun. Pandangannya tertuju pada Deorden seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Ini adalah... Zeon melihat punggungnya, tenggelam dalam pikiran. Dia tahu orang tua itu telah hidup lama, tetapi dia tidak menyangka akan selama itu. Dia bertanya-tanya berapa tahun kemenangan dan kenangan yang telah dia kumpulkan. Dia tidak bisa menahan banyak pertanyaan di hatinya tetapi tidak berani mengatakannya. Dan sekarang dia masih duduk di sana menggerogoti daging kering. Mungkin dia menggunakan air liur untuk melunakkan daging alih-alih mengunyah. Zeon mengambil sepotong daging kering dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak lupa menatap Deorden dari samping. Di gurun yang kekurangan air ini, mungkin itulah satu-satunya cara. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat? Sungguh. Dia mengunyah dan merenung. Alih-alih memberinya ikan, sepertinya dia mengajarinya cara memancing. Selesai, dia meletakkan tangannya di belakangnya dan meregang dengan nyaman. Aku bahkan belum melihat satu ikan pun. Di ruang yang sunyi, dia berseru,
Tuan tua, beri aku sepotong lagi, hanya untuk ditolak oleh Deorden. Diam. Tiba-tiba Zeon bersin keras. Dia memeluk tubuhnya yang menggigil dengan kedua tangannya, lupa bahwa malam gurun sangat dingin. Sebelum tidur, Zeon tidak bisa menahan diri untuk tidak memfitnahnya. Dan orang tua pikun itu, dia tidak bisa tidur sama sekali karena dia terus berbicara dengan pedangnya sepanjang malam. Deorden masih duduk di sana meracau tentang masa lalu. Teman lamaku, ya, benar, Deon mengutuknya diam-diam, orang ini tangguh. Sebelum dia selesai berbicara, Deorden memberikan jawaban di depannya, tenggorokanku kering, apakah tidak ada air di sekitar sini? Jeon mengertakkan gigi dan menelan amarahnya. Lagi, dia diam-diam meminum semuanya sendiri tanpa memberitahuku. Segera dia menjilat perban di lengannya, dia memeras air dari pakaiannya, tidak heran semuanya tumpah saat dia tidur. Zeon bergerak dari satu tangan ke tangan lainnya. Tunggu saja, orang tua gila, ketika aku lebih kuat, aku akan membalasmu. Tiba-tiba Deorden berseru, hei, dasar idiot. Dia menggigit balik dengan marah. Dia sudah bilang dia bukan idiot, dia bodoh. Dan dia juga harus menyerah pada sesuatu yang keras kepala seperti Deon. Dasar bodoh, apa kau merasakan sesuatu sekarang? Dia merasa kosong. Merasakan apa? Deon mendongak ke langit. Getaran ini membuat wajahnya mulai tegang. Bukan hanya satu. Beberapa detik kemudian, sekawanan hiena bermata merah muncul dan mengepung mereka berdua. Deorden tampak cukup akrab dengan gerombolan ini. Hiena bertanduk besar. Mereka biasanya berburu di malam hari, tetapi di sini kita bertemu mereka di siang bolong. Dalam kesulitan yang mengerikan, dia tidak lupa mengejek si bodoh. Menurutmu kau bisa mengatasi dirimu sendiri, atau kau butuh bantuanku lagi? Dengan perkataan itu, hiena bertanduk besar mulai menyerang. Deon, berperang, menunjuk ke depan dan menyeringai bangga. Tidak perlu. Dia berteriak tegas, karena aku akan bertahan sendiri. Ujung jarinya mulai mengumpulkan butiran pasir. Dia terus-menerus menyerang hiena bertanduk besar. Matanya berkelebat dengan cahaya saat dia melihat ke belakangnya. Dia mengibaskan tangannya keluar dengan kuat, menciptakan anak panah yang memotong di punggungnya yang mengarah langsung ke sana. Dan kenyataan pahit memadamkan kepercayaan awal orang-orang gila ini. Sialan, kenapa begitu banyak? Dia kelelahan, terengah-engah. Sebelum dia bisa digigit sampai mati, dia akan kehabisan mana dan mati lebih dulu. Dia butuh rencana. Otaknya mulai bekerja dengan kapasitas penuh. Sekarang, kekuatan bukanlah hal terpenting. Dia perlu menyerang secara efektif dan menghemat mana. Dia mulai tenang dan berpikir, bagaimana cara bertarung dengan mana paling sedikit. Pikirkan, sekarang. Tak terduga, seekor hiena bertanduk besar menerjang dan menampar lengannya. Dia berjuang liar, tidak lupa mengumpat. Hei, kau iblis, aku sedang berkonsentrasi, kau pengecut, berani menggigitku. Zeon melihat luka di lengannya dan menggeretakkan giginya karena marah. Orang gila ini telah membuat lubang di lenganku, terlihat seperti terowongan angin. Mengatakan sesuatu secara impulsif membuatnya membeku, terowongan angin. Sementara itu, hiena bertanduk besar terus menyerang secara berbondong-bondong. Semakin dekat dan semakin dekat ke punggung Zeon. Dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Benar, sebuah lubang. Aku hanya perlu membuat sebuah lubang. Lalu dia menyeringai buas seperti ini. Zeon dengan panik melihat sekawanan hiena bertanduk besar. Benar, kenapa repot-repot meledakkan kepala mereka sampai lelah? Apakah mereka meledak atau hanya berlubang? Keduanya mati. Dia menghadapi kesulitan tanpa berkedip. Dalam pertempuran, mana adalah hidupmu? Jika kau panik dan membuang-buang mana, kau hanya mempercepat kematianmu sendiri. Zeon terus mengendalikan benda-benda tajam untuk menyerang sekali, menjatuhkan seluruh kawanan, gunakan mana paling sedikit untuk mencapai efisiensi pembunuhan tertinggi. Bertarung membutuhkan perhitungan biaya. Lalu dia menoleh untuk mengamati Deorden. Lihat orang tua itu, membunuh mereka satu persatu perlahan. Meskipun tangannya sepenuhnya berada di mulut seekor hiena bertanduk besar, Deorden masih tertawa keras. Apa yang kau lakukan? Ini seperti gatal saja. Dia hanya perlu memutar lengannya, dan rahangnya hampir lepas. Anjing terkutuk ini. Deorden menghadapi seluruh kawanan hiena bertanduk besar sendirian. Tidak gentar, anjing yang menggigit orang tidak boleh hidup. Kan? Kalian semua mati di sini. Sebaliknya, dia menyeringai dengan gembira. Jeon tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk mencoba memblokir. Tunggu, orang tua itu mulai lagi. Deorden, seperti iblis, menerjang maju dan mengayunkan pedangnya. Itu benar-benar pembantaian. Seberkas mana hitam pekat dilepaskan dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan penghancurnya begitu besar sehingga menerbangkan seluruh kawanan hiena bertanduk besar, kecuali satu yang berjuang untuk bertahan. Akhirnya selesai, wajahnya pucat dan tanpa darah. Orang tua itu benar-benar gila. Aku bersumpah, masih ada orang di dekat sini. Serangan itu meninggalkan jejak panjang dan lubang besar. Deon berdiri membeku di tempat. Apakah dia bahkan manusia?
dia bisa melakukan itu tanpa menggunakan skill. Wajahnya mengendur, menunjukkan sedikit lebih banyak kehati-hatian. Sialan, aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Satu kesalahan saja dan aku selesai. Pada saat ini, Deorden berdiri di atas perut seekor hiena bertanduk besar. Kau membuatku tuli. Kau adalah pemimpinnya. Bukan, kenapa kau begitu panik? Ia meronta-ronta, mengarahkan tanduknya langsung padanya, berniat bertarung sampai mati. Deorden masih punya waktu untuk dengan tenang menilai mangsanya. Ini pertahanan. Sialan, jadi kau berpangkat B atau lebih tinggi. Tiba-tiba, kekuatan cemerlang meledak dari tanduk tajam, menyerangnya. Jeon dengan panik berteriak padanya terlebih dahulu. Pak Tua, hati-hati. Tetapi di sini, dia dengan tenang menangkap tanduk itu dengan tangan kosongnya. Dia sekali lagi menghela napas lega. Tangannya tetap tegak di udara. Hati-hati tentang apa? Dia melepaskan tanduk hiena bertanduk besar, dan lengannya sedikit mati rasa. Itu benar-benar membantu mengendurkan otot-otot di bahunya. Lalu Deorden, merasa segar, mulai menggunakan mana. Setelah matanya selesai, dia mati. Hanya dengan satu pukulan, dia langsung mengirimnya ke alam baka. Jeon tertawa mengejek melihat hujan daging cincang. Sungguh, mengapa dia harus khawatir tentang orang lain? Lebih baik mengabaikan monster itu untuk menghemat sakit kepala. Dia mengenakan rampasan yang diperolehnya. Tuan, semuanya sudah beres. Kita pergi sekarang. Deorden masih mengutak-atik tanduk itu. Kau masih hidup, bodoh. Zeon bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau akan membawanya. Dia menjawab sambil tersenyum. Tanduk hiena bertanduk besar itu cukup berguna. Ia memiliki sifat petir. Jika dibuat dengan benar, ia bisa menjadi senjata hebat. Lalu Deorden melemparkan belati ke bulu binatang di tubuhnya dan mengambilnya. Zeon memegangnya di tangan, tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Itu adalah belati. Sementara itu, dia mengobrak-abrik barang-barang di luar angkasa. Mulai sekarang, berusahalah sendiri, jangan berharap bantuan lagi dariku. Deorden mengangkat sepotong daging dan menginstruksikan dengan cermat, otot-otot mereka memiliki toksisitas tinggi, memakannya akan membunuhmu, tetapi daging dari sisi tidak beracun. Melihat tatapan prihatinnya, dia mendesak, apa yang kau lihat? Hampir fajar, cepatlah, bodoh. Sinar matahari muncul, menandakan akhir dari malam yang panjang. Deon melanjutkan perjalanannya. Ya, Tuan. Dia mengunyah sepotong daging kering sambil bersenandung riang. Ini hebat. Dadanya penuh dengan potongan daging dari kawanan hiena bertanduk besar. Dia sedikit haus, tapi dia punya daging untuk dimakan. Hidupnya tampak jauh lebih mudah. Dengan keterampilan berjalan di gurun, bepergian sangatlah sederhana. Deon tidak lupa berdiri di depan Deorden dan memprovokasinya. Apa kau iri? Jika kau keluar, jangan berlebihan. Dia juga belajar cara menghindari serangannya. Kali ini, aku menghindarinya. Siapa sangka kegembiraannya akan bertahan kurang dari 3 detik sebelum dia dipukul lagi. Suara Deorden sedikit kesal. Dia benar-benar orang gila. Aku lelah berjalan, dan dia bertingkah begitu sombong. Semua karena keterampilan yang tidak berguna itu. Jeon masih punya tenaga untuk menjulurkan lidah dan membuat wajah lucu. Ayolah, aku hanya bercanda, tenggorokanku kering, dan kau mendorong wajahku ke pasir. Dia berkata tidak yakin. Hei, aku sedang berbicara denganmu, kau melihat kemana? Tunggu sebentar, apakah ini perasaan lembab? Deon diam-diam mengamati Deorden. Apakah aku membayangkan sesuatu? Dia juga melihat ke arah itu. Apakah itu berarti? Dia mengikuti pandangannya dan melihat itu benar-benar ada. Tepat di luar tempat ini, sebuah oasis. Bukit pasir yang luar biasa besar menonjol di tengah gurun yang tandus. Mereka berdua melangkah melewatinya bersama. Deon bersorak gembira. Ini nyata, tempat yang hanya pernah kudengar dalam desas-desus. Dia meregangkan tubuh dengan perasaan segar. Seolah beban telah terangkat, oasis ada di sini. Gurun itu sekarang lebih panas dari oven. Hembusan angin bertiup, membawa apapun kecuali pasir. Jeon perlahan merangkak melewati panas. Kekuatannya perlahan terkuras. Dia menatap jauh ke kejauhan dan berseru dengan penuh semangat. Ini nyata, tempat yang hanya pernah kudengar dalam desas-desus. Jeon merentangkan tangan lebar-lebar dan berteriak, oasis ada di sini. Segera setelah itu, dia mengikuti lereng ke bawah. Air, sudah berapa hari aku tidak minum setetes air pun. Deorden hanya mendecakkan lidahnya. Deon sangat bersemangat dan berlari sekuat tenaga. Akhirnya, aku melihatnya. Akhirnya, dia mencelupkan wajahnya ke dalam air tanpa berpikir 2 kali. Sensasi dingin langsung menghilangkan panas di kulitnya, membawa kenyamanan luar biasa. Air meresap ke dalam diriku, ini terasa sangat enak. Dalam hatinya, dia meratap dalam hati. Di gurun terkutuk ini, lebih dari 50 derajat Celcius. Setelah begitu banyak hari, sensasi dingin ini akhirnya meresap ke dalam tubuhku. Matanya tiba-tiba berhenti. Apakah ini kebahagiaan? Dari kedalaman kolam, sesuatu tampak bernyanyi ke matanya. Cahaya terang apa itu? Menyilaukan,
namun begitu hangat. Tidak lama kemudian, Deon tiba-tiba merasa kelopak matanya berat seperti timah. Mengapa aku merasa sangat mengantuk? Saat itu, raungan Deorden bergema di telinganya. Bangun, bodoh. Dia bergegas maju dengan langkah berat. Cahaya dari bawah kolam semakin terang. Karena dari bawah air yang dalam, seekor ikan sungut ganda raksasa, dengan mulut terbuka lebar, muncul. Deorden menerjang ke depan dan tepat meraih bajunya. Saat dia dengan paksa menarik dadanya menjauh, ikan raksasa itu menerjang keluar dari kolam. Serangannya yang meleset, meskipun tidak berbahaya bagi Zeon, sangat menakutinya. Deorden lalu melepaskannya, lalu mendapatkan momentum untuk melompat tinggi. Dia memutar tangannya dan sedikit mengencangkan pegangannya pada Zeon. Kemudian dengan sekuat tenaga, dia menebas dengan pukulan mematikan. Air di kolam bergema dengan kekuatannya, membasahinya sampai ke tulang. Dia, sungguh luar biasa. Jadi ini adalah sesuatu yang hanya pernah dia dengar. Zeon menatap kosong, mendongak ke apa yang perlahan muncul di balik tirai air. Pelangi. Deorden kasar melemparkan sirip ikan yang baru saja dia keluarkan. Itu adalah monster berahang pasir, yang menggunakan cahaya di dahinya untuk memikat mangsa dan kemudian melahapnya. Dia tiba-tiba berhenti berbicara di sini, dan ekspresi Sol perlahan berubah sedikit tidak menyenangkan. Seperti yang diharapkan, pada detik berikutnya, Deorden dengan agresif memberikan pukulan yang menghancurkan. Dia secara naluriah menyentuh pipinya yang sangat sakit, sementara Deorden meraung marah. Apakah kamu membuang semua yang aku ajarkan padamu? Dasar bodoh, kamu pikir kamu hebat setelah hanya beradaptasi sedikit. Dia berteriak tidak sabar. Orang bodoh sepertimu adalah yang paling cepat mati di gurun ini. Apa kamu dengar aku, bajingan? Deon tidak berkata apa-apa dan menjawab dengan tenang. Ya. Deorden menghela napas pelan. Nadanya sedikit melunak. Kuliti, katanya. Mendengar ini, Deon sedikit terkejut. Kuliti. Dia merendahkan suaranya dan menjelaskan. Itu monster kelas C. Kulit perutnya sangat lembut dan kuat. Sempurna untuk membuat jubah. Jadi, potong dan buat jubah. Deon masih bertanya dengan polos. Kamu perlu jubah. Deorden, yang baru saja sedikit tenang, diprovokasi menjadi marah olehnya. Bukan untukku, buat sendiri. Dasar bodoh. Kenapa otakmu semakin tidak cerdas setiap hari? Pasti ada alasannya. Apakah beberapa anak mengubah otak kirimu menjadi batu lalu menggunakan sihir untuk merusak otak kananmu? Deon merasa telinganya hampir tuli, tetapi dia hanya bisa berkata dengan enggan. Maaf, dan juga. Dia berkata dengan lembut, meskipun telah banyak berubah, makhluk ini sangat mirip dengan jenis ikan yang pernah hidup di bumi. Deorden berhenti berbicara dengannya dan berbalik. Kamu mungkin belum pernah melihat ikan sebelumnya, jadi lihat baik-baik, atau jangan, terserah kamu. Deon tiba-tiba berpikir sendiri, ini ikan. Matanya sedikit melebar. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Ikan benar-benar menakutkan. Kemudian dia mengeluarkan pisaunya dan perlahan menusukkannya ke perut ikan. Deorden, di sisi lain, dengan santai menggoda, maukah kamu aku menggaruk punggung ikan ini? Mungkin akan sangat senang sampai hidup kembali. Kan? Deon tersentak. Hentikan, aku bisa melakukannya sendiri. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihatnya lagi. Ini lebih sulit dari yang aku kira. Jika demikian. Kemudian dia mencoba menyalurkan sedikit mana ke dalam pisau. Berkonsentrasi, dia harus berkonsentrasi. Dia mulai dengan cermat membuat potongan yang kuat, menyalurkan mana ke bilah untuk meningkatkan kekuatan pemotongannya. Deon melebarkan matanya dan menipiskan siripnya untuk membuat jarum. Dia bergumam, dan jika aku menggunakan urat dari daging sebagai benang. Matanya tiba-tiba berbinar. Ini. Tetapi kemudian dia dengan sedih berlutut. Semuanya sudah berakhir untukku. Deorden, melihat ini, dengan kejam menggoda, kamu telah mengubah ikan itu menjadi tumpukan sampah. Deon, sedikit tidak yakin, menggerutu, sial, masih banyak bahan di sini, mari kita coba lagi. Dan begitulah, salah satu upayanya berlangsung hingga tengah malam, langit dan bumi diselimuti kegelapan, membuat tidak ada yang terlihat. Akhirnya, dia berseru dengan gembira, selesai, akhirnya selesai dengan sempurna. Dia bergumam pada dirinya sendiri setelah 8 kali percobaan yang gagal. Akhirnya, sudah selesai. Pada level ini, aku mungkin bisa menjualnya. Selamat datang di butik mode. Deorden perlahan berdiri. Hei, dasar bodoh. Aku pikir upayaku akan dicuri. Jadi aku menggeram dengan keras. Tidak mungkin. Aku tidak mau. Aku tidak akan mengizinkannya. Itu milikku. Tetapi dia dengan santai menepisnya. Berhenti bicara omong kosong. Makan ini. Zeon memandang dengan skeptis benda besar di tangan Deorden. Hah? Apa ini? Dia menjawab dengan tenang. Racun cacing pasir adalah bahan obat yang sangat langka. Kamu dilarang menyisakan sedikit pun. Makan semuanya untukku. Zeon menelan dengan gugup. Dan jika kamu tidak menyelesaikannya, Deorden menyeringai lebar, kamu akan mati. Kemudian dia dengan tegas melemparkannya ke Zeon dan mendesak. Cepat ambil. Tanganku hampir copot. Deon,
merasa sangat frustrasi, membalas dalam hatinya, biarkan saja copot kalau begitu. Kemudian, karena penakut, dia hanya memikirkan itu dan melihat gumpalan besar racun itu. Setelah beberapa detik ragu, dia menutup matanya dan menggigit. Baiklah, sial, ini obat sih. Rasanya mengerikan sekali, tapi lebih baik daripada dipukuli sampai mati. Setelah mengunyah sebentar, dia tiba-tiba berhenti meringis. Apa ini? Zeon menunduk dan menggigit lagi. Rasanya seperti makan awan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kenyang seberapapun dia makan? Dia sangat fokus pada makan. Ya, berkat itu, dia telah melahap semuanya. Dia tiba-tiba berbicara dengan nada belak-belakan. Dia menyeringai. Saatnya kamu menjadi abu. Deon berbalik. Bingung. Apa yang kamu bicarakan? Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mencengkeram lehernya dan mendongak, menjerit. Deon menemukan panas aneh muncul di dalam tubuhnya. Apa ini? Aku terbakar. Itu bukan hanya panas biasa. Panas itu semakin intens. Tubuhnya, mananya, semuanya menjadi gila, sakit sekali. Seperti matahari menendang dan menggelepar di dalam perutnya. Dengan kecepatan ini, dia benar-benar akan. Sambil meraung kesakitan, Deorden di sebelahnya menonton dengan tenang. Tahanlah, dasar bodoh. Dia mengarahkan pandangannya ke air. Semuanya seperti oasis ini. Segera, itu akan menghilang bersama pasir dan angin seolah-olah tidak pernah ada. Deorden bergumam dengan suara berat. Tetapi di sana, cacing pasir akan terlahir kembali. Dan kemudian mereka akan kembali. Kehidupan terus berjalan dalam siklus. Deon sekarang sangat kesakitan sampai dia menggelepar seperti ikan. Sialan orang tua itu. Dia berteriak kesakitan. Jangan hanya duduk di sana dan merasa kasihan. Tolong selamatkan aku. Dia perlahan mengalihkan pandangannya. Melihat mata orang lain berair, Deon semakin marah dan berteriak. Orang tua, aku akan membunuhmu. Deorden tidak repot-repot membantah. Hanya memejamkan mata separuh dan berkata, diamlah agar aku bisa tidur. Kamu terus menggeliat kesakitan yang merobek. Dan ketika kamu samar-samar sadar, sudah terang benderang, di mana aku? Deorden muncul entah dari mana, terbalik, menatapmu, kamu sudah bangun, dasar bodoh. Deon, saat bangun, sangat terkejut. Sialan, kau membuatku takut, kau memberiku kejutan. Dia hanya bertanya, tidurmu nyenyak, bodoh. Mendengar ini, kamu cemberut dengan marah. Tidur, aku pingsan, apakah kamu tahu itu? Deorden menjawab dengan tenang, benarkah? Bagaimana perasaanmu kalau begitu? Deon perlahan mulai merasakan tubuhnya. Tubuhku, masih sama. Di tengah jalan, kamu tiba-tiba berhenti sejenak dan mencoba mengepalkan tangan. Tidak, ini tidak benar. Zeon tiba-tiba menyadari tubuhnya terasa seringan sebutir pasir. Otot-ototnya sekencang kawat baja, dan mananya melonjak seperti badai ganas. Kamu menatap kosong. Apa ini? Bagaimana aku tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apa yang terjadi? Deorden mengungkapkan dengan suara rendah, itu berkat embun padang pasir itu. Dia menoleh untuk menatapmu. Embun padang pasir adalah obat berharga bagi mereka yang melintasi padang pasir. Itu memberimu kekuatan untuk bertahan dari terik matahari dan badai pasir bersama karavan pedagang. Itu bernilai 1 kristal mana. Deorden melanjutkan dengan nada puas. Sepertinya ramuan itu bekerja lebih baik dari yang diharapkan. Selamat, bodoh. Deon benar-benar tercengang. Sesuatu yang begitu berharga. Kau benar-benar memberikannya padaku. Deorden menjawab tanpa berpikir 2 kali. Karena kamu terlalu lemah. Karena aku sudah susah payah menyeretmu. Setidaknya kamu harus berguna. Kamu menjadi sangat bersemangat saat itu dan berlari. Mengerti? Aku akan menjadi benar-benar berguna. Deon yang serba bisa. Deon yang dapat diandalkan. Dia menyela dengan tidak sabar. Diam dan makanlah. Kamu tidak akan pergi kemanapun sampai kamu menyelesaikan cacing ini. Matahari juga semakin tinggi. Dan panas mulai berkuasa lagi. Deorden menyentuh kerangka itu dengan ringan dan bergumam. Monster ini punya lebih banyak daging daripada yang kukira. Aku sudah makan sampai aku muak selama 4 hari berturut-turut. Dengan itu, dia menoleh untuk menatapmu lagi. Sekarang, bisakah kita melanjutkan perjalanan kita? Dasar lugu. Bibirmu sedikit melengkung. Setelah, kamu dengan bersemangat berteriak keras. Mengerti? Setelah tidak lama bepergian, badai pasir tiba-tiba turun. Deon, terbungkus jubah buatannya sendiri, berjalan santai ke depan. Kamu mengunyah dengan berisik saat berjalan. Badai pasir, dengan kemampuan baruku, rasanya seperti angin sepau-sepau. Kemudian kamu melihat punggung Deorden yang mundur, tetapi lelaki tua itu masih berjalan cepat tanpa perlu istirahat. Kamu bergumam pada dirimu sendiri. Dia belum berkata sepatah kata pun selama berhari-hari. Mungkinkah dia mengalami menopause? Deon menjadi curiga lagi. Kita sudah berjalan selama 2 minggu tanpa istirahat. Apakah dia tahu jalannya? Semut gurun raksasa seukuran rumah tiba-tiba muncul di belakangmu. Tetapi kamu hanya khawatir. Sialan, apakah lelaki tua gila ini tersesat? Itu meraung keras di telingamu, mengganggumu.
jadi kamu santai melemparkan pukulan. Diamlah, kau bocah. Deon terus menggerutu. Berapa jauh lagi kita harus pergi? Segera setelah kamu selesai berbicara, kamu tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Melihat semut gurun dengan kepala penyok, Deon dengan santai berkomentar, cukup tangguh, bukan? Kamu berpikir dengan sedikit ketakutan, aku berencana untuk lewat dengan damai, tetapi tampaknya kali ini tidak akan mungkin terjadi. Deon merasakan gerombolan semut gurun mendekat dari segala arah. Orang-orang ini sepertinya serius. Kamu menurunkan pusat gravitasimu dan mengangkat tangan. Baiklah, jika kamu ingin bermain, datanglah padaku dengan cepat. Deon menyalurkan sejumlah besar mana dan memukul tanah dengan kuat. Jika kamu terlambat, kamu akan mati di tangan orang tua ini. Ayolah. Gerombolan semut, yang sebelumnya tersembunyi oleh gurun, terungkap oleh serangan kekuatan badai kamu. Deon berjongkok, mengulurkan jari menunjuk ke depan untuk memuji. Bagus, beruntung kamu patuh, bom pasir. Segera, pasir di sekelilingnya meledak ke atas. Jeon berdiri dan melihat pemandangan tertutup pasir. Menambahkan, bagaimanapun, hari dengan badai pasir seperti ini cukup menarik. Kemanapun kamu melihat, kamu hanya melihat pasir. Begitu dia melihat dan melihat Deorden telah lari jauh, dia berteriak, kemana orang tua itu menghilang? Hei orang tua, bagaimana kamu bisa meninggalkanku dan pergi sendiri? Kamu jahat. Debu pasir menghilang, memperlihatkan semut gurun di dalamnya. Suara marah Zeon bergema di mana-mana. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidup tanpa teman atau kolega? Pantas saja kamu masih sendirian bahkan di usia tua. Dia dengan cepat berlari ke arah Deorden. Berbisik, jika kamu mendengar ini, aku minta maaf. Mata Zeon melebar saat dia bergumam. Tidak mungkin dia bisa mendengarku. Jangkauan sensor Zeon dalam jarak 10 meter. Biasanya, dia selalu waspada dan tidak pernah lengah. Jadi jika monster muncul di sekitar sini, dia bisa menanganinya segera. Namun, hal yang baru saja dia rasakan agak berbeda. Apa yang dia temukan sekarang lebih seperti rasa takut daripada binatang iblis. Segera setelah itu, gerombolan semut gurun menerobos permukaan pasir dan menyerbu keluar. Dia menyeka keringat dari dagunya, tidak bisa menahan diri untuk mengumpat keras. Sial, kenapa ada begitu banyak? Dari mana pasukan raksasa ini berasal? Aku tidak tahu. Deon melirik sosok yang jauh dan berteriak. Hei orang tua, orang-orang ini, jumlah mereka. Di kejauhan, Deorden, dengan ekspresi tenang, diam-diam mengamati semuanya. Tetapi dalam sekejap, Deon mengangkat tangannya untuk mengumpulkan sihir, mengertakkan gigi dan bergumam. Tidak, kapan aku akan berhenti meminta bantuan seperti anak kecil? Dia mengangkat tangannya untuk membuat bukit pasir, membidik gerombolan semut gurun yang menyerbu dan berkata, orang tua itu pasti merasakannya. Jika demikian, maka ini adalah ujian yang diberikan orang tua itu kepadaku. Zeon menatap gerombolan semut gurun dan berteriak, serangga sialan, entah 1.000 atau 10.000, kamu tetap saja serangga. Dia mengayunkan lengannya, dan ratusan panah pasir melesat keluar, melingkupi mereka semua. Deon mengertakkan gigi, terus mengendalikan pasir untuk menyerang gerombolan semut gurun. Tiba-tiba, seekor semut gurun menerobos dan menyerbu langsung ke arahnya. Zeon mengangkat kedua tangannya ke tubuhnya dan mundur untuk menghindar. Astaga, aku tarik kembali kata-kataku, bagaimana bisa bajingan ini begitu banyak? Wajahnya meringis ganas, dia mengepalkan tinjunya dan memukul semut gurun itu. Meraung, kalian penindas, kalian pengecut, kalian tidak punya hati nurani. Jika kamu begitu berani, datang bertarung 1 lawan 1 denganku. Deon melihat sejumlah besar semut gurun menyerbu dari atas dan mengumpat dalam hati. Sial. Segera setelah itu, pasir di bawah tanah meledak ke atas. Ini benar-benar sarang semut gila. Debu membubung tinggi, menutupi seluruh pemandangan di depannya. Deon berdiri di atas batu, menerobos kabut, dan melesat lurus ke udara. Dia menyipitkan mata kirinya, yang terus berdarah, dan berkata sambil melihat semut gurun di bawah. Rasanya seperti aku baru saja jatuh langsung ke sarang semut raksasa. Kemudian Zeon menoleh ke atas dan berkata, pertama aku perlu terbang lebih tinggi untuk menilai situasi. Untungnya kalian bukan petarung udara. Tiba-tiba, matanya melebar saat dia ditarik paksa dari belakang. Satu tangan bertumpu pada batu di bawah kakinya. Dia menoleh untuk melihat semut gurun bertumpuk-tumpuk mengejarnya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia berseru, apakah kamu bercanda? Tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi. Seekor semut gurun mencengkeram kaki Deon, mengeluarkan teriakan nyaring. Dia ditarik ke bawah oleh kekuatannya. Seluruh tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Deon terbatuk-batuk, darah terus mengalir keluar. Dia dengan cepat berbalik, menopang dirinya dengan satu tangan di tanah. Mencoba duduk, seluruh tubuhnya gemetar, terbatuk-batuk terus-menerus. Dia mengerahkan tenaga untuk mencoba mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Di sana, Deorden berdiri dengan tangan bersilang. Dengan santai mendengarkan suara Deon mencapai telinganya. Hei orang tua.
Sudut bibirnya sedikit berkedut, memperlihatkan giginya saat dia mengertakkannya erat-erat. Jeon tersenyum, melihat langsung ke arah itu dan berkata, "Lihat saja, lihat bagaimana aku bertahan." Deorden melihat pasir terbang tinggi dan menjawab dengan keras, "Benar, semangat yang bagus, dasar bodoh." Dia diam-diam mengamati pemandangan di depannya dan berseru, "Kemampuanmu benar-benar anugerah di dunia yang telah berubah menjadi gurun ini. Kamu pasti bisa menggunakannya untuk menjalani kehidupan yang akan membuat semua orang iri." Deorden menyipitkan matanya, pembuluh darah di wajahnya menonjol ganas. Tetapi jika demikian, maka semuanya akan berhenti di situ. Suaranya bergema di mana-mana. Orang-orang bodoh ini bahkan tidak mengerti mengapa dunia sampai pada keadaan ini. Mereka hanya mengejar ilusi. Deorden berpikir tentang mesin yang diproduksi massal. Berbisik, seseorang yang bangkit adalah seseorang yang harus belajar, menerapkan, dan mengembangkan keterampilan sendiri, bukan melalui metode pabrik yang standar dan seragam. Lelaki tua itu mengamati pasir yang terus meledak, berterbangan kemana-mana, berpikir dalam hati, aku masih belum bisa melupakan. Diot memeluk dadanya, mengamati pasir yang terus meledak di bawah, aku masih belum bisa melupakan itu. Di depan matanya muncul pemandangan bangunan yang ditelan lautan api, tragedi mengerikan dari 100 tahun lalu, seluruh kota terendam api merah yang berkobar. Betapa tak berdayanya aku saat itu, begitu banyak orang mati sia-sia tepat di depan mataku. Bersamaan dengan ledakan yang menggelegar, api dengan cepat melahap semua rekan, tetangga, bahkan anggota keluarga saya, bahkan putri saya pun tidak luput. Deorden teringat tangan mungil putrinya. Aku tidak bisa melindungi apapun. Seperti orang paling menyedihkan di dunia, aku kehilangan segalanya tepat di depan mataku. Tatapannya dengan lembut membinasakan semut pasir di sekelilingnya. Tetapi kau berbeda. Deorden menatap diam ke arah itu. Bibirnya sedikit bergerak. Kau punya potensi untuk menjadi siapa saja. Terjunlah ke dalamnya dan melintasi batas antara hidup dan mati. Sudut bibirnya berkedut. Dia mengucapkan setiap kata, dan akhirnya, Deorden melihatnya mengangkat tangan, dengan lembut menepis semut pasir di sekelilingnya dan menambahkan, kau akan menjadi lebih kuat seperti ini. Matanya berbinar dengan cahaya samar. Sedikit kegilaan berkelebat di wajahnya. Kalian semua merasakannya juga. Bukan, kalian akan mati. Di sekelilingnya, semut gurun terus menatap. Segera setelah itu, dengan teriakan keras darinya, pasir berkumpul dari tanah. Rudal pasir bertekanan super tinggi. Kedengarannya sederhana dan kasar, tetapi rudal pasir melesat lurus ke arah semut gurun yang berkumpul di depannya. Mengamati rudal itu melesat ke arah semut gurun, dia berkata, jika aku mengumpulkan semua gravitasi, angin, dan semua energi yang kumiliki. Dia merentangkan tangannya, ekspresi gembira di wajahnya, mengamati ledakannya, kekuatan akan berlipat ganda puluhan kali. Jeon menatap lurus ke depan, begitu bersemangat sampai urat-uratnya menonjol. Dengan gerakan ini, kalian semua selesai. Dia mengangkat tangannya, mengendalikan rudal pasir untuk menghantam lurus ke bawah. Sebelum aku menjadi lebih kuat, jika kalian tidak bisa membunuhku, kalian pasti mati. Di kejauhan, Deorden memegang dadanya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang jelas. Bocah itu sudah begitu bersemangat. Di sisi lain, Jeon memegang lengannya yang terluka. Matanya waspada saat dia mengikuti. Asap dan debu menghilang, memperlihatkan kawah-kawah bergerigi di depannya. Dia mengepalkan tinjunya, mengeluarkan tawa bangga. Tepat saat Hyun merasa sombong, rahang besar mencengkeram pinggangnya dari belakang. Tuan tua, lihat ini, aku akan membantai bajingan-bajingan ini. Jeon mengertakkan giginya, wajahnya tak percaya. Dia melirik ke belakang, bagaimana mungkin? Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan berteriak bingung. Mengapa aku bahkan tidak bisa merasakan kehadiran sedikit pun? Zeon menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk meraih rahang yang mencengkeram erat, tidak terlihat. Bagaimana bisa ikan teri seperti ini menggunakan keterampilan tingkat tinggi seperti itu? Jika demikian, ini adalah racun. Dia mengertakkan giginya, wajahnya ganas, dan kemudian meraung. Tidak heran aku merasa begitu sulit dikendalikan selama ini. Apakah ini racun yang menghalangi titik sirkulasi mana? Zeon dengan marah berbalik ke depan dan berteriak, kalian bajingan, berani-beraninya kalian menggunakan trik ini. Sebuah cakar dari belakang menghantam keras bagian belakang kepalanya, membuatnya pingsan. Sesaat kemudian, membuka matanya dalam kegelapan, dia mengutuk dalam hati, sialan. Dia melihat sekeliling dengan bingung, tempat macam apa ini? Semut sialan, apakah ini sarang semut? Tiba-tiba, dia mendongak dan melihat larva mendekat dengan cepat. Dia memandang mereka dengan ragu-ragu, berpikir itu karena larva-larva di sekeliling terus merayap ke arah lengan Zeon. Ia menggunakan capitnya yang tajam untuk menggigit keras lengannya. Zeon mendongak ke dinding tebing, terus berpikir, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku lagi. Jika terus begini, mereka akan memakan hatiku dan meminum darahku selagi aku masih hidup. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tatapannya mulai kabur, perlahan menutup. Kelopak matanya tertutup berat,
Hati Zeon dipenuhi ketidakrelaan. Apakah ini akhir? Adegan-adegan hidupnya berkelebat di depan matanya. Seekor larva terus merayap mendekat, mengeluarkan suara ciap-cipi kecil. Dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya sekuat tenaga. Di dinding tebing, semut gurun menjerit melihat ini. Di bawah, Deon mengepalkan tinjunya, mengeluarkan tawa mengejek yang keras. Sialan! Dia memiringkan kepalanya ke belakang, membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak. Tidak ada satupun kenangan indah yang terlintas di benakku. Ini begitu tidak adil. Aku tidak bisa mati seperti ini sia-sia. Di lengannya, 2 garis energi menyala, semut-semut terkutuk itu. Segera setelah itu, tanah meledak, mengirimkan pasir beterbangan tinggi ke udara. Semut gurun, melihat ini, cepat berkumpul, mengeluarkan suara notifikasi. Tanah di bawah kakinya juga meledak, mengirimkan batu dan tanah beterbangan. Dinding tebing dengan cepat tertutup debu, potongan-potongan batu besar terus meledak keluar. Di bawah, Deon menundukkan kepalanya saat rentetan rudal pasir membentuk cordon di sekelilingnya. Zeon menunduk melihat lengannya. Aku naik level lagi. Tanda itu menghilang, dan stamina serta mananya melonjak tak terkendali. Dia menatap 2 garis terang di atasnya, dengan ragu bertanya, apakah aku berevolusi? Zeon menatap tangannya, bergumam, dibandingkan saat aku masih rang F, kekuatan dan manaku sekarang berada di level yang sama sekali berbeda. Dia melirik ke kirinya, menambahkan, namun, Zeon tercengang melihat bentuk kolosal ratu semut raksasa yang tak tersentuh. Tidak ada satu goresan pun di atasnya. Segera setelah itu, dia melihatnya menyerbu langsung ke arahnya dan melompat ke samping untuk menghindar. Zeon mengangkat 2 jari telunjuknya, menunjuk ratu semut, dan mengertakkan giginya, berteriak, bajingan sialan itu menghancurkan dinding batu seolah-olah itu dinding pasir, sekuat apa itu. Rudal pasir menghantam ratu semut dengan keras, lalu meledak, tetapi tampaknya sama sekali tidak terluka. Zeon menahan diri di tanah, lalu berseru, ini gila, bahkan tidak ada goresan, itu monster sungguhan. Dia mengerahkan tenaga, menyebabkan pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Aku tidak bisa menang seperti ini. Zeon menatap ratu semut raksasa di depannya, tidak peduli seberapa keras aku menyerang sekarang, aku bahkan tidak bisa meninggalkan goresan di tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya di depannya, seolah memperkirakan ukurannya. Kalau begitu aku harus menggunakan otakku. Bagaimana mengalahkan baju zirah yang tidak bisa dihancurkan? Segera setelah itu, segmen di bawah tubuh ratu semut naik dan berkumpul. Bukan menghancurkannya, bukan menembusnya, tetapi merobeknya. Pasir di sekitarnya berkumpul seperti tali, mengikat erat seluruh tubuhnya. Deon menyaksikan aliran pasir keluar dari kepalan tangannya. Benar, jika aku tidak bisa menghancurkannya, aku akan memelintirnya dan mengupas baju zirahnya. Ratu semut, terus-menerus diremas oleh pasir, menjerit melengking. Bersamaan dengan suara tajam, bola energi terang terbentuk di antara capitnya. Deon terus mengendalikan pasir di sekitarnya, mengelilingi ratu semut di dalamnya. Melihat bola terang itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung. Apa ini, makhluk gila? Zeon merasakan gendang telinganya tertusuk dan menyadari dengan kaget. Frekuensi rendah. Tidak, frekuensi tinggi. Dengan kecepatan ini, aku akan meledak. Cahaya sisa dari bola energi tanpa henti menghantam ke arah tempat dia berdiri. Zeon menundukkan kepalanya, mengertakkan giginya, dan menggeram dengan ekspresi garang, kau bajingan sialan. Bahkan di saat-saat terakhir, kau masih menyembunyikan gerakan ini. Cahaya putih melintas di matanya, dan darah mengalir tanpa henti. Baiklah, ayo, kau anjing. Zeon menatap langsung ratu semut di kejauhan dan berteriak. Mari kita lihat siapa yang mati duluan, aku atau kau. Dia merasakan frekuensi rendah terus-menerus menghantam lebih dalam. Melengkapi, kita akan segera tahu. Matanya melebar, dipenuhi pembuluh darah yang ganas. Ini tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita jatuh. Serang aku, kau bajingan. Setelah beberapa saat, cahaya di tangannya berkedip dan patah. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Matanya terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa tubuhku? Tubuhnya jatuh ke belakang tanpa sadar. Dia berbisik dalam hati. Sudah berakhir. Aku mencapai batas lebih awal. Pandangannya mulai kabur. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang jatuh. Tubuh sialan ini sangat lemah. Deorden mengulurkan tangan dan memeluk seluruh tubuhnya. Jujur saja, kau lemah sekali sampai membuatku kesal. Sudut mulutnya berkedut, dan dia tersenyum menggoda. Mulutmu akan miring kalau tidur di sini. Nak, dasar bodoh. Deon, mendengar ini, tersenyum lebar dan memanggil lelaki tua itu. Suaranya yang lemah bergema. Aku serahkan pukulan terakhir padamu. Mendengar ini, Deorden tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Anak nakal yang lancang. Sepertinya kau tidak sepenuhnya tidak berguna. Lelaki tua itu berbalik untuk melihat tubuhnya yang terbelah. Ratu semut itu berpangkat C. Itu jauh lebih kuat darimu.
Namun, keteguhanmu untuk tidak menyerah dan keberanianmu untuk bertarung mati-matian patut dipuji, kau pantas hidup. Zeon menutup matanya, menyandarkan kepalanya di dada Deorden. Aku tidak bisa mendengar apapun yang kau katakan. Gendang telingaku benar-benar hancur. Segera setelah itu, lelaki tua itu dengan lembut mengangkatnya dengan satu tangan. Hanya gendang telingamu yang hancur, kan? Saat Zeon diangkat oleh Deorden, wajahnya dipenuhi kebingungan. Hei, kau tiba-tiba mau kemana? Lelaki tua itu berbalik dan melihat ratu semut di reruntuhan terdekat, lalu mulai berjalan bersama Deon. Zeon cemberut, menatapnya, dan bertanya dengan curiga, apa ini sekarang? Dia menunjuk telur ratu semut, mengangkat alisnya, kau akan. Dia menoleh sambil tersenyum, meletakkan tangan di wajah batu yang terukir. Tangannya bersandar pada batu nisan yang bertuliskan kata-kata, makanlah, itu obat. Deon, melihat ini, dipenuhi keraguan, apa-apaan ini? Apakah dia benar-benar menyuruhku makan itu, benda itu? Matanya melebar dan menatap ratu semut, berpikir, bagaimana mungkin aku bisa makan itu? Jeon mendongak untuk bertanya, Tuan, saya hanya bertanya untuk memastikan, setelah memakannya, saya tidak akan menjadi gila seperti saat saya makan madu larva pasir, bukan? Deorden menoleh, menjawab dengan acuh tak acuh, memakan itu mungkin akan membunuhmu. Deon melihat mulutnya bergerak, menjadi gila di dalam. Sialan, aku sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Akhirnya pasrah, dia membuka mulutnya dan menggigit ke arah ratu semut. Terserahlah, aku mungkin tidak akan mati seketika. Dia menelannya, berpikir sendiri, aku tidak tahu seperti apa rasa stroberi, tapi tepat setelah, dengan wajah ceria, mendongak kagum, apa ini, sangat lezat. Matanya melebar, pembuluh darah terus bermunculan. Apakah ada buah lain, Tuan? Jeon merasakan duri tajam tumbuh dari dalam tubuhnya, tergagap dan bertanya apa, Tuan? Ia menunduk, merasakan tubuhnya berubah, organ terbalik, artinya usus dan perutnya terpelintir dan terbalik. Ratunya sangat beracun, gigitan kecil saja cukup untuk membuat organ dalam seseorang terbalik. Dengan kata lain, siapapun yang memakannya akan organ dalamnya tercabik-cabik oleh duri dan terbalik hingga tewas dengan perasaan usus meledak. Zeon mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan, berteriak liar, tidak, apa-apaan ini, apa yang baru saja kau buat aku makan, Tuan? Deorden menggaruk telinganya, mengerutkan kening dengan nada mencela, kau terlalu berisik, jika ingin bertahan di dunia gila ini, biasakanlah. Zeon menggembungkan pipinya, tidak bisa menahan diri untuk membalas, bagaimana aku bisa terbiasa dengan hal seperti ini? Ia memuntahkan seteguk darah besar, mengutuk dengan marah, sialan. Deon melihat tangannya yang berlumuran darah, hidup sampah ini, pikirku, aku benar-benar berpikir akhirnya aku menemukan seseorang untuk dipercaya. Adegan di dekat api unggun dengan Deorden melintas di benaknya, ia berpikir dalam hati, pada akhirnya, aku benar-benar bodoh. Zeon menunduk, keringat dingin terus menetes di wajahnya. Pria tua itu berdiri diam, menyaksikan seluruh tubuh Deon ambruk ke tanah. Deorden mengangkat bagian bawah tubuh ratu semut yang terputus untuk memeriksanya. Sekarang. Lalu ia memasukkan tangannya ke dalam untuk mencari. Tangan Deorden masuk jauh ke dalam tubuhnya, dengan cepat mencari di mana-mana. Setelah sesaat, ia meraih batu mana ratu semut dan menariknya keluar dengan paksa. Deorden melihat batu bercahaya di tangannya dengan tersenyum. Batu mana dari binatang iblis memang berada pada level yang sama sekali berbeda dari yang ada di tambang. Aku kaya raya. Ia dengan cepat memasukkan batu mana ke sakunya, melihat sekeliling, dan memutuskan, semut ini sepertinya berguna, jadi aku akan mengumpulkannya semua. Deorden terkejut dan heran melihat pedang itu memancarkan cahaya samar. Tatapannya bergeser ke samping. Ia bergumam dengan suara rendah, temanku lama. Deorden melihat Zeon terbaring di tanah dan menambahkan, ya, aku tahu, tapi tidak ada cara lain. Yang lemah harus mati, itu takdir mereka. Sambil berkata begitu, ia cepat menarik pedangnya dari tanah, bermaksud berbalik dan pergi. Deorden tidak menoleh. Kau tahu sama seperti aku, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Setelah lama kemudian, Deon melihat darah di depannya dan bertanya tak percaya. Apa? Aku masih hidup. Tepat setelah, Deorden mencondongkan tubuh dengan wajah tersenyum. Hei, bangun, dasar bodoh. Debu segera meledak ke atas, menutupi segalanya. Ia melambaikan tangannya, wajahnya tidak senang dan memarahi. Bocah kurang ajar, apa yang kau lakukan membuat banyak debu, kau bajingan. Ia mendongak, mengangkat alis sebagai konfirmasi. Benarkah? Ia melihat tornado pasir yang mengelilingi Zeon dan berkata, kau serius, bodoh. Deorden melihat mereka dengan tenang, membidik langsung ke arahnya sendiri. Hei, dasar bodoh, berhenti bermain-main dan saja. Mengangkat tangannya untuk mengendalikan Galrion untuk terus menyerang Deorden. Mengapa? Ia menatap gelombang pasir yang terus menyerang dari segala arah dengan gelisah.
Mengapa kau mencoba membunuhku? Pasir di sekelilingnya berputar, diiringi suara pertanyaan. Mengapa? Ia mengayunkan tangannya, matanya penuh tekad. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pilar batu tajam dengan cepat muncul dari tanah. Pasir, di bawah kendali, On, menyerbu dari keempat sisi, menghancurkan pilar batu itu. Ia mengangkat kedua tangannya, tak henti-hentinya menyerang ke arah kepala D. Keringat masih dalam postur yang sama, mengangkat tangannya, mengeluarkan napas terengah-engah. Ia mendongak, bertanya lagi dengan dingin. Aku bertanya mengapa kau mau? Deorden berteriak marah. Astaga, apa yang kau lakukan? Dasar bodoh. Ia berdiri dengan tangan disilangkan di belakang pilar batu. Mengejek, aku tahu racun ratu bisa mengacaukan pikiranmu, tapi tidak bisakah kau gunakan otakmu untuk berpikir sedikit? Jeon berpikir tak percaya. Apa-apaan? Dia hanya berdiri di sana menerima semua seranganku, tanpa goresan. Alis Deorden berkerut. Ia menjelaskan dengan tenang. Bodoh, jika aku ingin kau mati, aku bisa menjentikan jari dan kau akan hilang. Mengapa aku repot-repot dengan racun yang rumit? Mengapa membuat dirimu lelah? Ia mendengar itu dan terdiam lama. Tergagap, itu memang masuk akal. Segera setelah itu, suara lelaki tua itu terus terdengar, menyaksikan bahwa Tuhan memang racun yang ampuh yang mengganggu organ dalam. Tetapi di sisi lain, itu juga membantu mengeluarkan semua racun dan kotoran dari tubuh Anda. Tergantung pada bagaimana ia digunakan. Ia akan menjadi racun mematikan atau obat ilahi. Itu menghilangkan semua kekotoran dalam tubuh Anda. Zeon berdiri diam tanpa bergerak, mendengarkan kata-kata Deorden, lalu mengisi celah-celah itu dengan mana. Kamu menyerangku barusan, dan kamu merasakannya sendiri, bukan? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia segera mengencangkan cengkeramannya, merasakan bahwa mananya telah meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Setelah selesai, dengan wajah penuh kecemasan, dia menoleh ke arah lelaki tua itu. Dia segera bergegas dan memeluk Deorden erat-erat. Maafkan aku karena meragukanmu. Aku pasti mengalami korsleting barusan. Bagaimana mungkin aku meragukanmu? Lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut, lalu orang bodoh super ini. Aku tahu, jadi lepaskan aku. Pria seperti apa yang menempel pada seseorang seperti ini? Menjijikkan. Jeon, dengan air mata mengalir di wajahnya, mengertakkan giginya agar tidak menangis. Aku juga tidak menginginkannya. Tunggu sebentar. Aku mendengarnya. Itu bahkan menyembuhkan telinga. Deorden menundukkan kepalanya dan mendesaknya sambil tersenyum. Dasar bodoh. Kamu sudah dewasa dan masih menangis seperti anak kecil. Cepat lepaskan aku. Dia masih menolak untuk mendongak. Tidak mungkin. Belum selesai. Lelaki tua itu merasakan pedang itu mendesaknya dan menjawab dalam hatinya. Aku tahu, aku mengerti. Sejujurnya dengan teman lamaku, tidak mengherankan jika dia meninggal barusan. Jeon, dengan air mata dan ingus membasahi wajahnya, mendongak dan mengamati, kasihan sekali. Kurasa dia tidak akan menyimpan dendam lagi. Bukan? Kata-kata membakar itu cukup mengesankan. Diot melihat wajahnya dan berbisik, itu selamat hanya karena kuat. Lelaki tua itu mengepalkan tinjunya begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Jika ia menjadi lebih kuat begitu cepat, itu tidak berguna bagiku. Ini benar-benar pertaruhan pada tumpukan sampah. Deorden meletakkan satu tangan di atasnya dan berkata, baiklah, kamu siap. Dia berbisik pelan dalam hatinya. Dasar bodoh, jangan maafkan aku, bodoh. Dia mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu. Mengapa kamu meraihku lagi? Sudut bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan gigi yang rata sempurna. Lelaki tua itu, dengan wajah penuh senyum, mengangkat jari dan berkata, kita tidak punya banyak waktu, jadi sebaiknya kita segera pergi dari sini. Kamu setuju, bukan? Mata Zeon melebar, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Sialan, jangan bilang kamu akan. Di tanah, beberapa kalajengking berkumpul dengan gembira. Lalu, tiba-tiba, lonjakan kekuatan menghancurkan tanah dan melesat lurus ke langit. Deorden, membawanya dengan satu tangan, tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Dasar bodoh, jauh lebih cepat, kan? Dia mengangkat tinjunya dengan marah dan berteriak. Lebih cepat, pantatku, bisakah kamu berjalan seperti orang normal sekali saja? Lelaki tua itu menoleh dan menuntut dengan keras. Kalau begitu jangan tidur dengan mata terbuka lebar selama 4 hari berturut-turut. Deorden mengerutkan kening dan melihat ke samping. Orang lemah sepertimu tidak akan pernah mendapatkan istri. Tunggu sebentar, apa itu? Jeon juga melihat ke arah itu mengikuti pandangannya. Ada apa sekarang? Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa mengejutkanku. Dia menatap dengan mata terbelalak takjub, hanya bisa terkesiap. Jeon melihat sosok raksasa monster itu dan berteriak, astaga, apa-apaan itu? Jeon menatap ke arah itu dan bertanya, meskipun jaraknya setidaknya 30 km, apakah binatang iblis itu masih sebesar itu? Deorden melepaskan dan dengan cepat turun ke tanah. Mereka tidak bisa memberiku kedamaian sejenak. Kan? Itu adalah benteng bergerak Archelon. Dia mengulang dengan ragu, Archelon. Lelaki tua itu melihat kakinya yang besar dan mengonfirmasi.
Ya, itu adalah binatang iblis tipe kura-kura kelas B, tetapi pertahanannya jauh melampaui kelas A. Mereka memodifikasi cangkangnya dan menjinakkannya untuk dijadikan alat transportasi. Zeon, dengan wajah penuh keheranan, bertanya dengan mulut ternganga, maksudmu seseorang benar-benar bisa menunggangi monster gila itu? Deorden meliriknya dan mengonfirmasi. Ya, lihat baik-baik, dasar bodoh. Dia mendongak dengan mulut ternganga, mendengar suara lelaki tua itu di telinganya. Dunia ini luas. Deorden berkata dengan tangan di dada. Dan di luar sana ada orang-orang aneh yang bisa mengendalikan binatang mitos seperti itu. Lelaki tua itu melihat Archelon yang menjulang mendekat dan menambahkan, ukir gambar itu dalam pikiranmu. Dari tubuhnya, sesosok melangkah di atas Archelon, mendapatkan momentum, dan melompat turun. Dalam sekejap mata, dia telah mendarat di depan mereka berdua. Suara pria berkacamata terdengar, terlalu jauh, jadi saya tidak sepenuhnya yakin. Tetapi itu benar, dia berdiri di samping mereka dan berseru, ada apa? Deorden tidak menoleh dan memerintahkan, diamlah, dasar bodoh. Pria berkacamata menyipitkan matanya dan melihat dengan cermat. Sudah lama, bukan? Dia mengangkat alisnya dan menambahkan, Deorden.